Akhirnya setelah 3 tahun, aku bisa memberitahu Hauran. Identitas putri terkaya. Malam ini bertepatan hari jadi pernikahan ketiga kami. Setelah mengantar pesanan ini, aku akan pulang dan memberinya kejutan besar. 3 tahun lalu, kakakku, Di Mingzu, menikah diam-diam ke keluarga Jiang, spesial keluarga Di. Masa percobaan 3 tahun. Masa percobaan 3 tahun kini telah berakhir. Aku, Di Mingcheng, akan membantu iparku, Jiang Haoran, bantu keluarga Jiang dari keluarga kecil aliran hilir. Tuan muda tertua akan mewujudkan keluarga kaya raya. Saya akan membeli 100 villa ini. Akan kuberikan sebagai hadiah untuk iparku. Baik, Tuan Muda kedua Di. Tuan muda ketiga sudah siap. Baik, saya akan kirim pesanan kerja sama 100 miliar. Semoga ia stabil jadi orang kaya baru di Sioux City. Mobilnya bagus, ikuti saja konfigurasinya. Beri iparku 10 mobil. Baik, Tuan Muda keempat Di. Tujuan Xiao Cheng, jemput wanita tertua, baik. Berangkat. Ruyu, aku cinta kamu. Cium aku, cium aku, cium aku, cium aku, cium aku, cium aku. Permisi, tuan mana yang memesan bunga? Maaf, jalanan macet, saya agak terlambat. Welina, Hauran? Apa yang sedang kau lakukan? Hauran? Apa yang kamu lakukan? tunggu aku. Kenapa kamu di sini? Pergi sana. Aku tanya kamu, apa yang kamu lakukan? Siapa wanita itu? Apa kamu melamarnya? Dasar kurir bau. Keluar sana. Ngapain sih kamu? Ibu. Pergi kalau disuruh. Di Mingzu, ku peringatkan kau jangan rusak perbuatan baik kakakku. Hauran, ada apa? Kurir ini. Kak Ruyu, jangan biarkan orang rendahan ini membuatmu kesal. Biar aku yang urus. Anak, menantu, kamu lanjutkan. Harus aku ya? Haha, ayo, ayo. Ibu, Fei Fei. Ada apa ini? Hauran jelas suamiku. Kenapa dia melamar wanita lain? Tentu saja, karena kamu tidak pantas untuk kakakku. Kukira kamu punya pesona. Kukira kamu dari keluarga baik. Tapi tak kusangka kau makan minum gratis 3 tahun. Tapi kamu bahkan tak punya keluarga. Aku tidak makan minum gratis. Aku membayarnya dengan pekerjaan pengantarku. Dan saudara-saudaraku datang. Makan minum sendiri saja tidak cukup, ku mau saudaramu juga. Cerai. Segera ceraikan anakku. Apa kau memaksaku cerai? Apakah Anda memaksa saya untuk bercerai? Sejujurnya, putraku akan segera jadi menantu keluarga Shen. Kak Ruyu putri keluarga Sen. HMPH, kau kurir bau. Kau bahkan tak pantas jadi pelayannya. Keluarga Shen yang kecil. Kau ingin memaksa saya cerai. Kau tahu siapa aku? Tanda tangani cepat. Jika kau tunda masa depan putraku, aku takkan tanda tangan, jangan salahkan aku. Dalam pernikahan ini, aku tidak bersalah. Bahkan aku tahu Jiang Haoran takkan bisa, meski aku tahu, aku tetap bekerja keras 3 tahun demi keluargamu. Aku takkan pernah terima dipaksa cerai. Dasar jalang. Berani-beraninya kau memfitnah saudaraku? Kau tidak punya malu? Yang tak punya malu itu kau, apa yang kukatakan itu benar. Aku juga ingin menasihatimu, jangan buang aku, demi keluarga Shen itu. Jika tidak, kau pasti menyesal. Jangan bicara omong kosong, kau tidak mau tanda tangan, kan? Jika kau tak tanda tangan, aku bunuh kau hari ini. Atau ku bunuh kau hari ini.
Aku menghormatimu sebagai yang tua. Beraninya kau menindasku separah ini? Bu, Dasar jalang. Kau berani memukulku. Kau berani memukulku. Tolong aku. Dasar jalang. Tahan dia. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Tahan dia. Tanda tangani suratnya. Tanda tangani atau cap sidik jarimu. Cerai dengan sidik jari. Biarkan jalang ini menceraikan anakku. Lepaskan aku. Kau lepaskan aku. Jika kau paksa aku begini, kau akan menyesal. Lepaskan aku. Ada apa kalian berdebat dengan Tuan keempat Huo? Tuan Huo. Huo Xian. Huo Xian? Di Mingzu. di Meizu, keluarlah untukku, jangan pikir kau bisa kabur bersembunyi. Kuberitahu, hari ini pernikahanmu, keluarga Jiang menceraikanmu. Jiang Haoran, bajingan itu memaksaku bercerai. Aku tidak suka darah, bersihkan. Apakah Anda tuan keempat keluarga Huo di Kyoto? Ya, Kok Anda masih muda? Ayah, menikahkan saya dengan pria tua keluarga Huo? Tuan Huo bukan pria tua. Ini pernikahan yang baik. Hei, karena kamu di sini, bersiaplah. Malam ini, kamu ke keluarga Huo bertemu mereka. Dia dipanggil tuan keempat, masih dibilang pria tua, jangan jadikan aku alat perkawinanmu. Aku hanya tak ingin menikah dengannya. Saya datang ke kota Su bertemu Jiang Haoran. Jika aku tahu dia seganteng ini, apa salahnya muda? Kamu salah. apa yang kupikirkan? Jiang Haoran berani mengkhianatiku. Aku takkan pernah memaafkannya, aku. Di Mingzu, Anda lancang. Meng Tao, silakan masuk. Tuan keempat, ini Nona Di yang tidak menyukai Anda, Nona Mingzu yang menolak menikahimu. Kalau tidak bicara, tak ada yang menganggapmu bodoh. Ada apa denganku? Nona Di, kau dipaksa bercerai oleh keluarga Jiang lalu pingsan. Justru tuan keempat kami yang membawamu ke RS. Inilah pria yang ditolak Nona Di. Keluarga besan yang terpilih. Sungguh luar biasa. Kau kenal aku. Jika aku bercerai dari Jiang Haoran, apakah Tuan Si masih mau menikahiku? Maksudku, aku tahu kau tak suka wanita dan aku tak tertarik pria. Tak punya kebutuhan. Bagaimana kalau kita bekerja sama? Pertama, kau pikir aku tua. Sekarang kau salah paham orientasi seksualku. Di Mingzu, kau berhasil memancing amarahku. Jika Tuan Huo membantuku menyingkirkan keluarga Jiang, akan kuberi saudara-saudaraku berbisnis dengan Tuan keempat. Bagaimana jika membantu Tuan keempat menjadi kepala keluarga Huo? Nona, sebenarnya, tuan keempat kami sudah. Baiklah. Menceraikanmu dan menikahimu. Baik. Menceraikanmu lalu menikahimu. Kalau begitu, Tuan Huo, maaf. Adikku, kami tiba besok malam. Kakak mengatur Tuan Shen dari cabang, mengadakan resepsi di Huatian Feast. Saat itu, kami bersama kakak ipar, menandatangani kontrak 100 miliar. Kakak ketiga, jangan beri kontrak ke Di Mingzu. Kau pikir bisa hindari cerai dengan sembunyi di RS? Jadi kau orangnya wanita yang makan minum gratis di Jiang 3 tahun. Kita baru bertemu semalam. Izinkan saya memperkenalkan,
Ini tunanganku, Nona Ruyu. Tunangan? Jiang Haoran, kita belum cerai, kau bawakan selingkuhanmu ke hadapanku. Siapa yang kau sebut selingkuhan? Berhenti bicara omong kosong, jelas kau yang tidak pantas untuk Haoran, tanda tangani cepat. Jangan tunda aku dan Haoran pulang untuk bertunangan. Mau jadi selingkuhan dan berani memaksaku cerai. Tidak tahu malu. Berani sekali kau memukulnya? Kau tahu siapa dia? Dia bos cabang Ducheng di Sheng Group, putri Presiden Shen. Hanya manajer cabang. Membuatmu begitu murka. Aku benar-benar buta jatuh cinta padamu. Hanya. Kau tahu betapa besarnya di Shisheng Group? Hidup ini, hidup depan, 8 hidup, kau hanya bisa memandang dari bawah. Jangan bilang ayahku bos di Sheng Group. Bahkan jika dia penjaga keamanan di Sheng Group, bukan gadis pengantar makanan rendahanmu. Kau tak bisa bersamaku. Apa yang kau tertawakan? Aku tertawa melihat kebodohanmu. Andalkan ayahnya untuk memaksanya cerai. Bagaimana kau tahu dia tak bisa melawan? Apa maksudmu? Siapa kau, dan Di Mingzu? Maksudnya adalah, mungkin ayahku bos seluruh Dingsheng Group. Maksudnya, mungkin ayahku bos grup Dingsheng. Hahaha. Apa katamu? Ayahmu bos grup Dorset? Dia orang terkaya. Dasar kurir bau. Belum gelap. Jangan melamun. Berhenti bicara omong kosong, cepat tanda tangan. Besok malam saya hadiri upacara Huatian Feast. Tuan Shen, tapi hampir 100 miliar pesanan kerja sama diatur. Hahaha. Tidak hanya itu, besok, 4 putra grup di Sheng juga akan tanda tangan kontrak dengan Haoran. Ups, kamu tidak bilang kamu adalah saudari para tuan muda. Terus kenapa? Hei, Di Mingzu, jangan keras kepala. Jika kau putri orang terkaya, aku akan bersujud dan minta maaf. Aku bisa bersujud dan minta maaf. Ini yang kau bilang. Begitu aku tanda tangan ini, meski kau bersujud dan minta maaf nanti, aku takkan pernah memaafkanmu. Tanda tangani, tanda tangani. Akan kulihat bagaimana kau tak memaafkan. Cepat tanda tangan. Baiklah, aku tanda tangan. Ruyu, aku akan ke biro urusan sipil sekarang. Ayo pergi. Bagus, pulang temui ayahku malam ini. Buang Di Mingzu demi Shen Ruyu. Sungguh menggelikan. Namun, berkat anak lembu yang layu itu, jika dia tidak buta, tuan keempat tak punya kesempatan. Apa yang akan kau lakukan sekarang? Tuan keempat, apakah Anda punya waktu menemaniku ke Huatian Feast? Aku mau. Kakak ketiga, aku akan jadi tuan rumah jamuan besok. Aku akan dorong sendiri pasangan bajingan ini. Dari puncak ke jurang kehancuran. Nona Mingzu akan segera datang, ayo masuk dulu. Di Mingzu, berani-beraninya dia datang ke sini. Dia datang merusak pesta tanda tangan abangku, kan? Dasar jalang. Lihat saja kalau kubunuh dia. Di Mingzu, buka matamu dan lihat ini di mana. Hei, tukang antar bau. Ini pesta tanda tangan Desheng Group. Dasar miskin, pantasnya cuma berguling di lumpur. Pergi sekarang. Dari mana kau dapat anjing galak itu? Berani sekali kau kasar pada Nona Mingzu? Berani sekali kau memukulku? Baiklah, Di Mingzu dicampakkan anakku. Kau sudah dapatkan gigolo, mengaku, sudah lama punya pria lain, mencurangi anakku. Aku pernah lihat orang mengumpulkan emas perak, tapi tak pernah lihat orang mau dipasangi tanduk. Nyonya Jiang, kau sangat sayang Jiang Haoran. Kau masih menyangkalnya. Kau bukan selingkuhan itu. Dari mana uangmu untuk gaun dan perhiasan indah ini? Aku rasa semua yang dipakai itu uang abangku. Apa? Kau ceraikan anakku. Berani sekali kau pakai uangnya? Baiklah. Semua ini dibeli dengan uang anakku. Lepaskan untukku. Cukup. Selama 3 tahun terakhir, setiap sen yang kubelanjakan kuperoleh sendiri. Seperti Jiang Haoran, dia tak bisa kendalikan nafsu. Uang bajingan.
Kupikir itu kotor, Di Mingzu. Dasar pelacur. Berani sekali kau pukul ibuku, dia ibumu mertua. Kita sudah cerai. Siapa yang masih akui mertua begitu? Hei, Ini peringatan terakhirku untukmu. Jangan cari masalah denganku. Atau akibatnya takkan bisa kau terima. Tuan Jiang, mudah sekali bisa bisnis dengan Desheng Group. Masa depanmu cerah. Oh, saya pinjam kata-kata baikmu. Selamat, Tuan Jiang. Tuan Jiang dan Nona Shen akan segera berbahagia. Nanti saya undang ke pernikahan. Kenapa kau di sini? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Dia pasti masuk atas namamu. Di Mingzu, kita sudah bercerai. Tempat ini bukan untukmu. Pergi dari sini sekarang. Aku tidak akan datang. Bagaimana bisa kunikmati melihatmu berlutut dan memohon ampun? Haha, hanya kau. Tahu tidak acara penandatanganan ini? Desheng Group investasi padaku 400 miliar. Aku akan segera melambung tinggi jadi orang kaya baru di Sioux City. Jarakmu dan Hauran bagai semut melihat langit. Pergi dari sini, atau kasar padamu, atau jangan salahkan aku bersikap kasar. Semut melihat langit, memang benar. Tapi akulah langitnya. Kalian pasangan tak tahu malu. Apa katamu? Beraninya kau, Jiang Hauran. Jika kau ingin melambung tinggi lewat acara ini, atau di Cheng Group, akan kuberitahu kau, selama aku di sini, lupakan saja. Kau pikir kau siapa? Putri Desheng Group? Kau masih mau merusak acara ini? Kau sungguh tidak tahu apa-apa? Pantas saja kau hanya wanita bercerai. Di Mingzu, ingatlah hubungan kita 3 tahun, aku akan memberimu sedikit muka, pergi sekarang. Kita tidak boleh membiarkannya pergi. Kita tidak bisa membiarkannya pergi. Kakak, ibu dipukuli. Ibu, apa yang terjadi padamu? Sakit sekali. Nak, aku belum pernah diintimidasi begini. Aku tidak bisa hidup. Siapa yang berani memukulku? Ibu Jiang Hauran adalah dia. Wanita jalang ini. Dan membesarkan pria liar itu. Tidak hanya dia memukul ibunya dan dia memukulku. Di Mingzu, beraninya kau memukul ibuku? Cepat berlutut dan minta maaf padaku. Ya, berlutut dan minta maaf. Cepat berlutut dan minta maaf. Mulut mereka jahat. Aku mengajarkan bencana datang dari mulut. Memintaku berlutut dan minta maaf. Kau tidak pantas. Tuan Jiang, investasi 400 miliar di Cheng Group. Kau bilang dia tidak memenuhi syarat. Kalau begitu tambahkan aku. Siapa kau? Saya wakil manajer umum di Cheng Group, manajer umum Departemen Investasi. Apakah aku berhak membuatmu berlutut, bersujud minta maaf atas ucapan kasarmu? Tidak cukup. Bagaimana denganku? Saya wakil presiden di Cheng Group cabang Sioux City. Apakah aku berhak memintamu keluar sekarang? Masih belum cukup. Kurasa kau mencari masalah. Kakak Zhang dan Presiden Zhao keduanya orang terkenal di Sucheng. Selain ayahku, tak ada yang berani menyinggung mereka. Ayahmu, bahkan jika Shen Baichuan ada di sini dia takkan berani kasar padaku. Dengan kalian tidak pantas. Kalian tidak menganggap Shen berarti. Kalian sangat arogan. Sekarang panggil Tuan Shen dan minta dia datang menanganimu. Saya Di Mingzu. Aku beri kau 3 menit datang ke upacara penandatanganan. Jika tidak, akan dihapus dari Desheng Group. Di Mingzu, kau gila. Beraninya kau bicara pada Presiden Shen begitu? Kurasa dia datang mencari masalah. Dia hanya ingin merusak upacara tanda tangan hari ini. Baiklah, Di Mingzu. Demi pernikahan kita, aku tidak ingin melakukannya. Karena kau bersikeras mencari mati, maka aku akan mengabulkanmu. Ayo, tangkap dia untukku. Tangkap dia dan berlutut minta maaf. Berhenti. Master keempat Huo. Aku hanya sedikit terlambat, kenapa kau diganggu? Juga diganggu. Lumayan juga. Siapa kau? Apa urusanmu dengan wanita telantar ini? Ini keluarga Huo dari Kyoto, Tuan Huo keempat. Tuan Huo keempat, penguasa keluarga Huo Kyoto. Dialah yang, di usia muda,
memimpin jalan di bidang teknologi tinggi. Diharapkan melampaui keluarga kerajaan. Master keempat misterius, orang terkaya dunia baru. Oh, Tuan Huo, ku dengar kau tak pernah ke kota Su, kenapa kau luang hari ini? Aku tak perlu jelaskan kemana aku pergi. Master Huo, Anda kenapa Anda memukulku? Aku memukulmu. Dan kau, siapa yang kau ganggu tadi? Tunanganku, bela aku, dan minta maaf. Apa? Minta maaf pada wanita hina ini Master keempat. Anda salah? Huo Xian, kupikir kau ditipu wanita murahan ini. Dia hanya wanita telantar yang kutinggalkan miskin dan lusuh, tak berguna. Master Huo, kami senang Anda hadir di acara penandatanganan, kami sangat menyambut, tapi Anda minta kami minta maaf pada wanita telantar itu mustahil. Tuan keempat menyukai wanita telantar ini, hanya main-main, beraninya kau. Jika kau menghinanya lagi, mulutmu akan kurobek. Bahkan jika kau Master Huo, tak mungkin karena gadis pengantar Earth Emperor Pearl untuk membuat kalian semua kesulitan. Gadis pengantar? Sungguh kelompok picik bodoh tolol. Aku minta kalian minta maaf padanya, untuk memberimu jalan keluar. Jika tidak, saat Shen Baichuan datang, kalian semua akan mati. Apa? Mungkinkah? Gadis pengantar ini punya identitas luar biasa. Saya sudah menikah dengan Di Mingzu selama 3 tahun. Belum pernah dengar dia punya kedudukan khusus, dan dia tidak punya orang tua. Jangan dengarkan omong kosongnya. Oh, begitu? Dia bukan Tuan Huo sama sekali. Dia bersama Di Mingzu. Memang, dia dipekerjakan oleh Di Mingzu untuk bikin masalah. Huo Xie dari Kyoto. Tapi bos misterius yang sulit ditemui. Bisa saja ia dipalsukan. Jadi dia seorang aktor, aktingnya cukup bagus, rupanya cukup tampan. Klub malam mana asalmu? Pria bayaran premium, berapa tarif semalam? Ku bayar kau 2 kali lipat. Bagaimana kalau bermalam denganku? Dasar tak tahu malu. Tuan keempat bukan orang yang bisa kau fitnah. Di Mingzu, sekarang kau menggoda sembarang pria di depanku, dan sekarang kau berani memukul adikku. Aku tahu kau adalah wanita tak punya hati. Seharusnya aku tidak menikahimu sejak awal. Mulutmu bau sekali, apa kau mau aku membersihkannya untukmu? Dari manapun kau berasal, siapa kau, membantu jalang. Di Mingzu ini, kau tak takut menyinggung seluruh kalangan atas Yu City? Akan kupastikan kau tak punya tempat berlindung. Kau berani melawan Hauran? Aku akan minta ayahku mengusirmu dari kota Su, membuatmu dan Di Mingzu menderita luar biasa. Shen Ruyu, kau membela Jiang Haoran sangat. Kau lebih memilih jadi simpanan daripada dengannya. Kalau begitu, kau tahu dia tidak mampu. Shen Ruyu, kamu begitu membela Jiang Haoran, kau lebih memilih jadi simpanan daripada menikahinya. Jadi kau tahu dia tak bisa. Apa katamu? Siapa yang tak bisa? Jiang Haoran tak bisa. Tidak mungkin. Jiang Haoran tak bisa melakukannya. Tak mungkin, pria ini tak bisa, kehidupan suami istri. Bukan hanya itu, Haoran kau. Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa aku tidak? Aku mengerti, Di Mingzu. Ini karena aku tak pernah menyentuhmu selama 3 tahun, kau tidak terima. Jadi kau buat bohong ini untuk fitnahku. Ya, badan kakakku baik-baik saja. Dia tak mau menyentuhmu, gadis pesanan rendahan. Ibunya sendiri tahu. Aku tahu badan putraku, Haoran aku, ibunya, paling tahu. Tidak ada masalah sama sekali. Kau bahkan buat bohong keji. Kau bisa saja mengarang. Kau sungguh tak tahu malu. Ibu dan kakakmu ikut bersaksi palsu. Takutnya kegagalan Jiang Haoran terungkap, tak bisa nikahi Nona Shen. Ngapain ikut campur? Mungkinkah kau sudah coba? Di Mingzu, jangan jelek-jelekan Haoran. Aku takkan percaya, dan kalian semua takkan percaya. Ya. Zhang Haoran, laporan ini kudapatkan saat menemanimu check up. Namun, Jiang Haoran, laporan ini aku dapat ini saat menemanimu periksa. Masa tidak benar? Apa katamu? Masa aku tidak bisa? Apakah sulit disembuhkan? Ini mustahil. Aku tidak percaya padamu, kau dokter gadungan. Ada lembar hasil periksa. Apa Jiang Haoran benar? Kukira Jiang Haoran bisa membaca orang. Tapi dia tidak bisa. Hahaha. Daftar periksanya palsu. Palsu. Hahaha. Di Mingzu, kau kira dapat laporan palsu? Bisakah kau menghancurkan aku dan Haoran? Sudah kubilang aku tidak percaya. Shen Ruyu, dengan baik kukabari kebenarannya tapi kau lebih memilih jadi buta tuli. Kau pantas mendapatkannya. Di Mingzu,
Karena kau tak menyesal, jangan salahkan aku jika kejam. Ayo, tangkap dia beserta kaki tangannya. Pukul keras. Jangan takut, mereka takkan bisa lukai kita. Jing Mingzu. Kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Aku tak menyangka kau begitu kuat. Suatu kehormatan mengawal Nona Jing Mingzu. Jiang Haoran, kau mau membunuhku. Tak cukup hanya mengandalkan karami kecil ini. Di Mingzu, kau memukuli sesepuhmu. Kehidupan pribadimu buruk, dan mengacaukan upacara penandatanganan, kau seharusnya minta maaf. Kau begitu sombong berulang kali, aku beri kau kesempatan terakhir. Bawa gundikmu dan Enyah dari sini sekarang. Jika tidak, aku memberimu kesempatan. Shen Ruyu, kalau ayahmu Shen Baichuan tak kerja keras di Disheng, aku akan beri kau dan keluarga Shen kesempatan. Jangan kau. Kau akan merusak masa depan keluarga Shen. Beri aku dan keluarga Shen kesempatan. Aku putri agung keluarga Shen. Kau hanya kurir yang ditinggalkan. Kau tak pantas mendapat kesempatanku dan kesempatan bagi keluarga Shen. Keluarga Shen adalah langit Su City. Masa depan keluarga Shen tak boleh terputus. Masa depanku diberikan oleh keluarga Shen. Masa depan yang diberikan keluarga Shen padamu. Jiang Haoran, jika ini yang kau sebut masa depan keluarga Shen, maka masa depanmu. Hei, Tidak. Sudah hilang. Maka masa depanmu sudah hilang. Kontrak itu. Itu 400 miliar. Sudah hilang. Sudah hilang. Di Mingzu, kau gila ya? Beraninya kau robek kontak 100 miliar? Ini kontrak grup Disheng. berani kau merobek kontrak grup Disheng. Sepertinya kau ingin mati. Grup Dorset adalah penguasa kawasan bisnis. Kau sudah menghina kami. Aku maafkan ketidaktahuanmu. Tapi hina keluarga Di, kau celaka. Keluarga terkaya tak boleh dihinakan. Jika keluarga kerajaan marah karena kontrak ini, seluruh kawasan bisnis kota Siu kena imbas. Usir dia dari kota Siu. Sebagai partner grup Disheng, aku serukan pada semua bawa wanita terbuang ini yang membawa bencana usir dari kota Siu. Usir dari kota Siu. Usir dari kota Siu. Tidak. Bukan cuma kota Su, hina keluarga kerajaan, tak ada tempat di seluruh negeri bunga. Benar. Tunggu ayahku datang, akan kulempar ke jalan gelap terkotor di luar negeri. Baik, 2 menit. Aku tunggu di sini. Aku lihat Shen Baichuan berani atau tidak. Cepat, Nyonya Besar hanya beri 3 menit, waktunya hampir habis. Tuan Shen, macet di depan, kita tak bisa bergerak. Turun dan lari. Di Mingzu, berani sekali kau sombong. Di Mingzu, tak takut kau menghina keluarga Di? Tentu tidak. Karena aku putri sulung keluarga Di. Tentu saja tidak. Karena aku putri sulung keluarga Di. Apa? Kau nona sulung keluarga Di? Kau kurir yang dicampakkan adikku. Berani sekali kau mengaku putri keluarga Di. Kau benar-benar bodoh. Kau hanya bajingan tak tahu malu. Kau tak pantas jadi gadis kaya. Ding Mingzu, bukan Margadi, bisa saja mengaku nona sulung. Aku tidak berpura-pura. Aku putri sulung keluarga Di. Jika kau putri sulung keluarga Di, aku orang terkaya di dunia, itu ayahmu, panggil aku ayah. Hahaha. Ayo, panggil ayah dan coba. Dia berani bicara. Kau berani terima. Kenapa tidak? Jiang Haoran, apa konsekuensi mengaku orang terkaya? Sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Aku, Jiang Haoran. Kau penakut yang menindas lemah dan takut kuat. Kau lembek luar dalam. Hahaha. Semuanya. Inilah wanita yang bicara ngawur. Jika kau meninggalkannya, dia pasti membawa bencana besar bagi kita semua. Siapa mau membunuhnya bersama keluarga Senku? Dalam amarah petir sebelum turun, ini kredit besar mengurusnya.
Keluarga Zhangku bersedia. Keluarga Zhaoku juga bersedia. Keluarga Qinku bersedia. Bunuh dia, bunuh dia, Bunuh dia, bunuh dia. bunuh dia. Baik. Aku duduk di sini menunggu. Kulihat siapa yang berani menyentuhnya. Bunuh dia, bunuh dia, bunuh dia. Baiklah. Aku akan duduk di sini saja. Aku lihat siapa yang berani gerak. Itu kursi Tuan Shen. Beraninya kau duduk di kursi Tuan Shen? Tuan Shen juru bicara keluarga Kaisar di Sucheng, kau mau menyinggung keluarga Kaisar sampai mati? Shen Baichuan, jika dia di sini, aku akan berdiri, dia takkan berani duduk. Beraninya kau bilang begitu? Nanti, kalau ayahku datang, kau hanya akan berlutut dan mohon ampun. Lihat, dia terpengaruh permainanku, jadi gila. Seret dia ke bawah dan bunuh dia. Dia takkan memberimu sedikit uang pun begitu caramu melindunginya. Jika kau terus melindunginya, hidupmu akan hilang. Aku tertarik padanya. Aku ingin menikahinya walau harus ke neraka. Aku juga akan melindunginya. Tuan keempat kau. Siapa yang berani menyentuhnya, akan jadi musuhku. Menyakitinya sedikit saja, aku akan kupas kulitnya, cabut tulangnya, kerak, dan jadi abu. Dia itu bencana. Dia kutuk anakku selama 3 tahun. Dia menceraikan anakku akan segera makmur. Kau menikahi malapetaka ini, kau akan rugi besar. Sampah hina dan sial ini kau akan menyesal menikahinya. Dia hanya sampah tanpa kerabat. Jika kau masih melindunginya, akan kubunuh kau. Siapa bilang dia tak punya kerabat? Kakak. Kaisar Dashao, Tuan Hejiang sangat gembira. Kirim keluarga kelas 1, daftar kontak. Kaisar Ersao, Hejiang, sangat gembira. 100 villa, di Happy Manor. Kaisar Sanshao, Tuan Hejiang sangat gembira. Pesanan kerja sama 400 miliar yuan. Kaisar Sishao, Tuan Hejiang sangat gembira. Mobil mewah setingkat 10 juta. Mereka adalah 4 tuan muda keluarga Di. Keempat tuan muda datang langsung ucapkan selamat, dan memberinya hadiah mewah. Pesanan kontrak 400 miliar itu hanya salah satu hadiah. Bu, ini 4 tuan muda terhormat keluarga Di. Mereka sangat tampan, dan begitu elegan. Keempat tuan muda benar-benar datang. Hauran, ini kehormatan besar. Kekayaan luar biasa ini akhirnya jadi milikku. Siapa Jiang Haoran? Hei, ya, itu saya. Keempat tuan muda keluarga, Di sangat menghargaiku, saya sungguh tersanjung, dan sangat berterima kasih. Hei, keempat kaisar segera duduk. Di Mingzu, keempat kaisar dan tuan muda di sini. Dasar penipu, cepat turun panggung. Palsu. 4 tuan muda. Wanita itu jahat. Dia dicampakkan Hauran, dan jadi gila. Wanita gila ini, dia juga merobek kontrak kami dengan keluarga Di. Dia benar-benar yang terburuk. Biarkan wanita gila ini berhadapan 4 kaisar. Ini salahku, aku buat dia berlutut, minta maaf pada 4 kaisar, dan minta maaf. Di Mingzu, sudah lihat, keempat kaisar datang pribadi memberi selamat, menandatangani kontrak denganku, juga beri aku hadiah besar. Hauran melambung tinggi. Untuk pecundang sepertimu, berlutut memohon belas kasihan. Akan kubuat hidupmu sengsara. Atau mati. Hadiahnya memang berharga. Tapi percaya atau tidak, hanya dengan satu kataku, kau takkan dapat semua ini. Hadiahnya sungguh berharga. Tergantung kamu percaya atau tidak. Hanya dengan satu kataku, kau takkan dapat semua ini. Apa katamu? Hanya denganmu, bisa membuat 4 kaisar menarik kembali hadiah ucapan. Di Mingzu, sebaiknya jangan menghalangi jalan keluar terakhir. Sumber daya jaringan. Tim profesional, ambil kembali. Sumber daya jaringan yang dikirim kaisar, tim profesional kembali. Rumah bangsawan dan villa diambil kembali. Rumah bangsawan dan villa diambil kembali. Mobil mewah.
Dan pesanan ini senilai 400 miliar. Saya sudah merobek kontrak ini. Pesanan ini batal. Dan kontrak dibatalkan. Apa yang terjadi? Bukankah ini semua untuk Hauran? Wanita jalang itu ambil semua kembali dengan satu kata. Tidak, ini semua milikku. Mengapa harus kuambil kembali? Keluarga 4 orang datang memberi selamat. Kau tak tahu betapa bahagianya mereka memberi selamat. Sayang sekali. Bukankah aku dan keluarga Di yang memberi selamat? Apakah kau capai kerja sama 100 miliar? Tuan Muda Kaisar 1, Tuan Muda Kaisar 2, Tuan Muda Kaisar 3, Tuan Muda Kaisar keempat. Selamat untuk kakakku dan iparku pada ulang tahun pernikahan ketiga. Aku adalah saudara kandung mereka. Saya adalah saudara kandung mereka. Jiang Haoran, 3 tahun lalu, saat kakak menikahmu, saya tidak akan membawamu ke keluarga Di, karena ambang pintu keluarga Jiangmu terlalu rendah. Tidak pantas baginya, sebagai putri terkaya, tapi keluarga Di tak hanya lihat ambang pintu. Jika karaktermu berharga, kamu juga bisa menjadi menantu keluarga Di kami. Masa percobaan khusus 3 tahun keluarga Di. Jika lulus tes, keluarga Di bantu kau berjaya. Bantu keluarga Jiangmu menjadi keluarga kelas 1. Tapi kau berani memaksa kakakku bercerai. Masih menghinanya, Jiang Haoran, pantas mati. Ding Mingzu, bagaimana bisa dia saudari Tuan Muda keempat? Bagaimana bisa? Saudari Tuan Muda keempat dari keluarga Di. Bukankah itu putri sulung keluarga Di yang asli? Mustahil, Di Mingzu bukan putri sulung Di, kalian semua palsu, dan barang yang kau kirim juga palsu. Palsu, Shen Ruyu. Aku akan membalas ucapanmu, jangan halangi jalan terakhirmu untuk bertahan. Sama sekali tidak mungkin. Betapa mulianya Tuan Muda keempat keluarga Kaisar. Bagaimana ia biarkan saudarinya menikah miskin, dan datang untuk memberi selamat. Hei, itu masuk akal. Keluarga kaya kami paling memperhatikan kecocokan. Keluarga Kaisar ini adalah orang terkaya. Bagaimana ia bisa membiarkan putrinya menikah? Baiklah, wanita terlantar ini takkan menangis sampai peti mati. Di Mingzu, kau rekrut banyak aktor untuk dukung aktingmu. Di Mingzu, kamu menyewa banyak aktor untuk menemanimu. Siapa bilang mereka aktor? Kamu masih tidak mengakuinya, kan? Baiklah, aku akan menelepon ayahku sekarang dan memintanya mengungkapmu. Kalian para aktor. Tuan Shen, liftnya rusak. Naik tangga saja. Halo. Ayah, aku bertemu seseorang di sini, wanita yang mengaku Nona Di. Aku segera ke sana. Jaga dia baik-baik. Ayahku akan segera tiba. Dia juga memintaku menjagamu baik-baik. Kau dengar aku? Kalau tidak cepat, kau tak akan punya kesempatan. Aku beri kau kesempatan. Sekarang, berlutut dan minta maaf pada kakakku, dan panggil dia Bibi 3 kali. Aku akan mengampuni nyawamu. Tuan Shen datang. Tuan Shen datang, Tuan Shen baik. Tuan Shen datang. Kita punya tumpuan. Mari kita lihat betapa sombongnya mereka. Ayah, Tuan Shen, Anda akhirnya di sini. Wanita terlantar yang kutinggalkan membawa sekelompok aktor ke pesta untuk membuat masalah, merobek kontrak miliaran dolar dengan Di Shen. Aktor. Dia orangnya. Anda harus memberi mereka pelajaran berharga. Anda membiarkan saya memberi mereka pelajaran. Mereka menyinggung Tuan Shen, menyinggung Di Shen. Mereka pantas mendapatkan hukuman yang setimpal. Apakah Anda Jiang Haoran? Tuan Shen, ini putraku, dan Ruyu Anda, mereka saling mencintai. Mereka pasangan yang serasi. Harga seperti apa yang Anda ingin mereka bayar? Tangkap mereka. Patahkan tangan dan kaki mereka, beri makan anjing liar. Apakah itu cukup? Tentu saja tidak. Aku ingin kalian hancur menjadi abu, dan buang abunya ke selokan. Biarkan mereka tahu siapa yang tidak boleh diganggu. Sekali kau menyinggung mereka, mereka akan mati. Kau dengar aku? Saya dengar, Tuan Shen. Kalau begitu tangkap dia untukku. Di Mingzu, kau sudah tamat. Kau ditakdirkan celaka dan akan segera mati. Di Mingzu, habislah kau celaka. Hahaha.
Tangkap dan pukul. Ada apa ini? Bagaimana menangkapku? Pukuli dia keras. Papa, kenapa Papa melawan Hauran? Dia menantumu. Sudah, hentikan. Tuan Shen, Anda memukul orang yang salah. Mereka biang keladi. Jika berani bicara lagi, kulawan kau sekalian. Kenapa memukul anakku? Kakak, lepaskan. Jangan pukul anakku. Kenapa memukul anakku? Siapa? Siapa? Tuan Shen, tidak ada kontrak untuk grup di Sheng. Dan biarkan wanita terbuang ini datang mengacau. Anda hukum saya mengaku. Tapi wanita terbuang itu dan aktor harus dihukum lebih berat. Wanita terbuang itu Makhluk bodoh. Buka matamu. Tunjukkan dengan jelas. Grup Dorset, manajer cabang Sucheng, Shen Baichuan. Saya sudah bertemu Nona Di, saya sudah melihat 4 kaisar. Manajer umum, cabang Xiucheng, grup Dorset Shen Baichuan, saya sudah bertemu Nona Di. Saya telah melihat ke-4 kaisar. sebuah apa? Shen Baichuan, Anda terlambat semenit. Maaf, bawahan terlambat. Biarkan Nona Di melihat ke-4 kaisar, dan tuan ini telah dihina. Mohon hukum Nona tertua. Ternyata dia benar-benar nona tertua keluarga Di. Oh tidak, kita telah menyinggung Nona Di yang asli. Bagaimana mungkin? Dia adalah nona tertua keluarga kaisar. Lalu, bukankah aku yang menipu nona keluarga kaisar? Shen Baichuan, kau sungguh lancang. Beraninya kau biarkan putrimu berbuat jahat, menghina putriku dari keluarga. Di, seperti ini, Ku dengar putrimu menikah dengan pria baik. Aku ingin memberimu hadiah ucapan selamat hari ini, tapi aku tak menyangka putrimu jadi simpanan. sampah macam ini, keluarga kaisar kami tak memandangnya, tapi menginjak keluarga kaisar kami dan naik. Kulihat kalian semua sudah tamat. Keluarga kaisar tidak boleh dihina, putri keluarga kaisar tak boleh dihina, mati. Ayah, apa kau salah? Dia jelas seorang pengantar barang. Kau, itu mustahil. Di Mingzu dan aku telah menikah 3 tahun, tak pernah bilang dia nona tertua keluarga Di. Jika tidak, aku takkan melakukan ini. Kekayaan melimpah ini jatuh ke keluarga Jiang kami, tapi kami menolaknya. Bukan. Shen Ruyu. Tapi tidak semulia nona tertua, yang mulia. Ups, salah paham. Mutiara, kau menantuku. Kau tak boleh perlakukan anakku begini. Selama 3 tahun terakhir, keluarga Jiang kami tak memperlakukanmu buruk. Bukan padaku. 3 tahun lalu, aku cinta dia karena dia selamatkanku dari tabrakan, naksir padanya. Kecelakaan, akulah yang menyelamatkan nyawanya. Bagaimana bisa dia bilang itu Jiang Haoran? Aku tahu Jiang Haoran terluka akibat kecelakaan, dan punya penyakit bawaan. Aku masih punya kontrak 3 tahun dengan keluargaku. Aku menikahinya, tapi dia bersama Shen Ruyu. Keluargaku memaksaku menceraikannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini penipuan. Jiang Haoran ini terlihat sok suci. Tak disangka, apa yang dilakukan, begitu menjijikkan. Aku tidak punya penyakit bawaan. Jika kau benar nona tertua keluarga Di, mengapa kau tak memberitahuku? Ya, kau menyembunyikannya dari kami. Apa niatmu yang sebenarnya? Niat? Masa 3 tahun itu telah tiba. Aku bisa mengangkat seluruh keluarga Jiangmu, kontrak 10 miliar ini semua karenaku. Itu karena pandangan sempit keluarga Jiangmu, tak tahu malu dan hina. Kalian menghancurkan kekayaan ini. Hal-hal itu semua nyata. Ya, semuanya benar. Tapi sekarang, semua batal. Distrik bisnis melarang keluarga Jiang mulai hari ini. Sebaiknya kau sembunyi di selokan itu. Dan jangan pernah muncul lagi di hadapan keluarga Di. Ayo, bawa sampah dari keluarga Jiang ini, seret ke bawah, pukuli keras. Biarkan mereka tahu, akibat menghina putri kami. Apa yang kamu lakukan? Jangan sentuh aku. Apa yang kamu lakukan, Pearl? Semuanya salah. Semuanya salah. Saya adalah ibu mertuamu. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Lepaskan aku. Saya mitra di Dorset penandatangan kontrak 400 miliar, Kaisar Mingzu, Haoran. Ayah, kamu tidak bisa diamkan Hauran. Sekarang giliranmu. Siapa yang menindas kakakku barusan? Dia membawanya pergi, dia yang memimpin jalan. Dan dia. Dan mereka. Kami buta, itu salah kami. Kami menyinggung Nona Di. Kami salah. Tolong,
Nona Di dan 4 tuan muda keluarga Di, tolong beri kami kesempatan lagi. Kakak, apa yang ingin kau lakukan pada mereka? Aku sudah memberi mereka banyak kesempatan, tapi mereka tidak berniat bertobat. Kamu tidak bisa lepas dari dosamu, bangkrutlah. Saya salah. Ini semua salah saya. Biarkan kami pergi sekali. Sedangkan kamu, urusilah putrimu. Ingat, ini kesempatan terakhirku untukmu. Ya? Kakak sulung, kedua, ketiga, keempat. Mengapa tuan keempat Huo ada di sini? Untuk menikahi tunanganku. Hah? Masa 3 tahun telah tiba. Awalnya aku ingin memberimu kabar baik, tapi tak kusangka jadi begini. Maaf merepotkan kakak-kakakku. Hei, kau adik kami. Jangan minta maaf. Aku tidak takut repot, tapi takut kau yang disalahkan. Bajingan itu tak akan melakukannya, biarkan saja, karena dia bercerai, lihatlah ke depan. Mari bicara soal Tuan Huo, keempat apa yang terjadi antara kau dengannya? Ya, Kak. Bukankah kau bilang dia ditolakmu? Kenapa dia masih bilang kau tunangannya? Kurasa wajah Tuan Huo keempat jauh lebih tampan dari Jiang Haoran. Hei, bagaimana kau bisa kembali? Kukira kau takkan datang. Jadi aku minta Tuan Huo bantu urus keluarga Jiang. Maka aku setuju menikah dengannya. Jadi dia mengambil kesempatan. Bukan, ini nafsu yang bangkit. Maksudku bukan begitu. Maksudku kurasa Tuan Huo tampan. Tidak, lupakan saja. Aku takkan memberitahumu. Aku mau jalan-jalan dulu. Hei kak. Di Mingzu. Di Mingzu. Tuan keempat, sudah mencapai 120 kondisi kakeknya mendesak, kau harus segera pergi. Tuan keempat, saya menemukannya. 3 tahun lalu, pembunuh kecelakaan, Nona Mingzu, Jiang Haoran. Setelah kau pergi, dia pura-pura jadi penyelamat Nona Mingzu. Di mana dia? Huo Xie. Mari kita bicara. Mari bicara. Kakakku masih muda, Xin Sichun, tidak pantas Tuan keempat Huo menghitung nasibnya begini, kan? Anak muda selalu tumbuh dewasa. Hatinya murni, aku menyayanginya. Bagaimana menyayanginya? Setengah saham atas namaku kusertakan padanya. Aku akan pulang tepat waktu jam 8 malam setelah menikah. Sebelum aku mati, wanita di sisiku hanyalah dia. Tanpa cerai, tanpa selingkuh, tanpa skandal, hormati dan cintai dia. Lindungi dia dari kekhawatiran. Dan hidup yang lancar. Kita bisa menandatangani perjanjian pranikah. Jika aku melanggarnya, aku akan pergi tanpa membawa apa-apa. Baiklah. Aku merekamnya. Aku harap kau menepati janjimu. Tolong awasi. Satu lagi. Nona, Anda mabuk? Anda tidak bisa minum lagi? Aku tidak mabuk, aku masih bisa minum. Minum lagi, lihat aku masih bisa jalan. Kamu sangat tampan. Kamu mirip tunanganku. Huo Xian. Akulah tunanganmu. Mari kita kembali. Ini semua salahmu. Tuan muda keempat adalah tuan muda keempat. Mengapa kau memanggilnya tuan keempat? Kukira kau tua dan jelek. Akan kabur dari pernikahan dan pergi ke Xiaocheng. Biarkan pecundang Jiang Haoran menindas. Setelah semua ini, pernikahan kakakku ternyata dengan Huo Xie. Tuan keempat Huo ini lebih muda dari kakak tertuanya. Kenapa orang memanggilnya tuan keempat? Aku tahu sedikit tentang ini. Huo Xian adalah putra bungsu tuan tua itu. Generasi keluarga ini hebat, berkat bisnis keluarga. Mereka semua mengambil alih dari orang tua mereka,
Tapi dia hanya butuh 3 tahun mengubah keluarga Huo dari keluarga kelas 3 menjadi keluarga super kaya. Bahkan saat bertemu dengannya di mall, aku hanya bisa menghindar. Maka ia jadi yang teratas. Bisakah seorang gadis menyukainya? Bisakah kakaknya menikah dengannya? Ini semua salahmu, ini semua salahmu, ini semua salahmu, ini semua salahku. Baiklah, kau kembali dan istirahat dulu. Aku akan menelepon kakakmu untuk menjemputmu. Tidak. Aku sudah dewasa. Seorang wanita. Aku tidak mau kakakku. Aku mau pria. Tuan keempat, apakah Anda benar-benar tidak suka wanita? Tidak, tenang saja. Pergilah istirahat dulu. Tidak. Mari kita coba. Ayo coba. Li Mingzu, kamu. Bibirmu begitu lembut. Li Mingzu. Kau duluan memprovokasiku. Li Mingzu, aku ini siapa? Tuan keempat, Panggil namaku. Wu Xian. Tekstur bantal ini enak sekali. Ada apa? Kamu, aku. Apa yang terjadi antara kita semalam? Menurutmu bagaimana? Aku tidak tahu. Mau ku bantu mengingatnya? Tidak, aku mengerti. Jangan khawatir. Aku bukan bajingan tak bertanggung jawab yang kabur. Aku akan menikahimu. Kakak sulung, kakak kedua, ketiga, keempat. Kapan kamu datang? Kamu datang semalam. Semalam, kalau begitu kau tahu. Tuan keempat, dan aku tahu, kenapa kau tidak menghentikanku. Kami sudah tidak berhasil, kakak. Kau tidak ingat apa yang terjadi semalam? Tidak, aku tidak akan kembali bersama kakakku. Malam ini, aku akan tidur dengan pria. Mingzu, jangan bicara omong kosong, ikutlah denganku. Tidak, aku sangat menyedihkan. Aku sudah menikah 3 tahun. Aku masih perawan, aku akhirnya mendapatkan suami yang menindas. Tapi kau ingin aku kembali. Aku tidak akan kembali. Malam ini, aku ingin kamar pengantin. Kau tidak boleh punya kamar pengantin. Aduh, tidak. Kembali ke Beijing hari ini. Ulang tahun ayahku segera tiba, perayaan penghormatan. Saat itu, undang keluarga Huo untuk berbincang. Kupikir tidak apa-apa. Tapi aku, sudahlah, itulah keputusannya. SD. Berhenti minum. Apa yang kau lakukan di sini? Kemuliaan dan kekayaanku hilang. Hei, kita Putus? Jiang Haoran, kau bersamaku hanya demi harta dan kuasa, kan? Ruyu, aku menyukaimu. Tapi pria tak boleh tanpa kemuliaan dan kekayaan. Di Mingzu adalah putri tertua keluarga kaisar. Dia menghancurkanku. Dia sama sekali bukan wanita terhormat. Aku melihat di berita bahwa putri kandung orang terkaya kembali ke kota Jing untuk menghadiri pesta ulang tahun orang terkaya. Di Mingzu ada di Xiucheng. Wanita jalang itu, dia palsu. Wanita jalang itu, dia palsu. Apa? Tapi jika dia bukan putri terkaya, kenapa ayahmu membantunya? Itu karena Huo Xian. Huo Xian? Soal tuan keempat, dia juga palsu. Aku baru dapat kabar bahwa ayahku jatuh cinta pada wanita bermarga Huo. Wanita itu cinta pertamanya 20 tahun lalu. Huo Xian anak haramnya. Ayahmu membangun citra untuk anak haramnya. Konon di Mingzu putri terkaya. Benar, ayahku yang berkuasa di Xiucheng.
Selain dia, tak ada yang lihat putri terkaya asli. Membuka jalan bagi si bajingan, sekaligus menekan keluarga lain, dan mengeluarkanku dari perusahaan. Apa yang harus kulakukan? Ke Beijing, Hauran. Ayo ke Jingxi. Ke pesta ultah orang terkaya, bongkar konspirasi ayah. Biarkan keluarga di memberinya pelajaran. Dia jahat padaku, jangan salahkan aku jahat padanya. Oke, ayo ke Jingxi. Mungkin keluarga kaisar kembalikan 400 miliar padaku. Tuan keempat. Ada apa? Lihat apa? Lihat kamu, cantik. Terima kasih. Kalau begitu, mari masuk dulu. Nona Pearl, Terima kasih. Di Mingzu, Huosian. Baiklah, buka jalan bagi anak haram, pesta kekaisaran tiba, lihat aku beri pelajaran pada kalian. Kalian berdua penipu. Masih berani datang ke pesta keluarga kaisar? Kalian berdua penipu. Berani hadiri pesta keluarga besar. Tak takut identitas terbongkar, mati tak berkalang tanah. penipu. Berhenti berpura-pura, Ruyu sudah memastikannya. Kau hanya anak haram Shen Baichuan. Pasti ayahku yang memberi undangan itu. Biar mereka datang menemui orang-orang hebat. Bajingan, dan simpanan anak liar. Berhak ikut serta di pesta tingkat atas ini? Jiang Hauran, Shen Ruyu. Aku tak tahu kau dengar omong kosong ini, tapi ini bukan tempatmu berulah liar. Pergi dari sini, mau usir kami, kau yang bersalah. Di Mingzu, kau bersekongkol dengan bajingan ini? Kau setuju cerai dariku, kan? Jiang Hauran, kau masih salahkan aku. Kaulah yang tak tahu malu. Demi anak haram, aku rela merendah. Hari ini perayaan ulang tahun ayahku. Aku tak mau berdebat denganmu, pergi dari sini sekarang. Kau benar-benar datang merayakan ultah orang terkaya. Ingin lihat kado apa kau bawa untuk orang terkaya? Jangan sentuh botol di dalam. Pegang erat, kalau tak sengaja memecahkannya, kau tak akan sanggup membayarnya. HMPH, lihat dirimu gugup sekali. Pasti habis banyak uang ya. Botol ini tak ternilai. Harta tak ternilai. Botol rusak ini kau sebut harta tak ternilai. Sungguh sebuah kebetulan. Aku belum pernah memecahkan harta tak ternilai hari ini. Pecahkan saja, rasakan. Hauran, pecahkan. Biar ku dengar, apakah harta ini berbunyi. Jangan berani. Tidak. Kamu baik-baik saja? Jiang Hauran, berani sekali kamu menghancurkan ini. Ini hanya botol pecah. Kerajinan dan bahannya biasa saja. Buatannya buruk. Kurasa ini tidak berharga 20 yuan. Mengapa aku harus takut menghancurkannya? Semua orang di sini orang terkemuka. Hadiah untuk orang terkaya. Ini benar-benar miliaran barang antik. Tapi kau ambil barang murahan 20 yuan dari lapak. Kau mempermalukan dirimu sendiri. Memang, saya puluhan tahun berkecimpung di barang antik. Saya tidak akan pernah salah. Ini hanyalah botol biasa. Kau dengar itu? Hanya barang jelek seperti ini. Aku bisa menghancurkannya sesukaku. Ini bukan barang antik, tapi tak ternilai harganya. Ini dibuat oleh Nyonya Di, dibuat dengan tangannya sendiri untuk Tuan Di. Itu buatan tangan wanita terkaya. Itu peninggalan wanita terkaya, memang tak ternilai harganya. Orang ini tidak takut untuk menghancurkan peninggalan Nyonya Di. Kau cari mati. Kau bilang ini peninggalan wanita terkaya. Pantasnya wanita terkaya punya status apa? Bagaimana bisa ia pakai botol 20 yuan sebagai hadiah? Konyol sekali. Jika ini benar peninggalan wanita terkaya, akan kuambil dan kutelan sebagai makananku. Wow, kau berani bilang dapat peninggalan wanita terkaya. Baiklah, di mana kau temukan urinor itu? Kau tidak boleh menghina barang Nyonya Di. Kau cari mati. Berani-beraninya kau memukulku? Kau hanyalah bajingan. Kau berani memukul Ruyu, kurasa justru kau yang cari mati. Aku memukulmu, anjing bodoh. Jika kau tak mau dipukul, pergilah dari sini. Jangan kotori udara baik perjamuan kekaisaran. Kau, Huo, awalnya aku ingin membiarkanmu demi ayahku, tapi kau bersikeras mencari mati. Jangan salahkan aku kasar padamu. Baiklah. Aku ingin lihat bagaimana kau akan kasar padaku. Shen Ruyu,
Ku peringatkan kau berhenti sekarang. Berhenti bermimpi. Semuanya, pria tampan dan pelacur tak tahu malu ini, mereka semua pembohong. Pembohong adalah pembohong. Nona di mulia bagai bintang. Dia hanyalah pengantar barang. Bagaimana bisa dia Nona di yang asli? Kau benar. Nona di misterius dan sederhana, mengingat identitasnya, dia tidak mungkin seorang pengantar barang. Wanita ini tak pernah tampil di depan publik dan berpura-pura menjadi dirinya. Konyol sekali. Tujuan mereka merusak perjamuan keluarga Di. Seret mereka dan beri makan anjing liar. Seharusnya kau yang memberi makan anjing. Justru kamu yang harus beri makan anjing. Tuan keempat, Nona. Saya terlambat, kau terganggu, saya bersedia menerima hukuman. Terima hukumannya, Shen Baichuan. Ingatkah kau saat di kota Su, apa yang kukatakan, jaga putrimu. Ingat, ini kesempatan terakhirku. Baichuan mengkhianati kepercayaan Nyonya Agung. Baichuan bersedia ambil kesalahan, lalu mundur. Tolong, Nona. Melihat ketidaktahuan putriku, beri dia kelonggaran, ayah. Apa yang kau lakukan? Wanita itu pembohong. Dia bukan Nona Di yang katanya. Diam. Tuan Sen, Yuyu benar. Wanita itu mantan istriku, dia hanya pengantar barang rendahan, dia tidak terima setelah kutinggalkan. Kemanapun aku pergi, dia mengikuti, bikin ulah, menempel seperti anjing kurap. Aku tak bisa menyingkirkannya. Menjijikkan, hina, tak tahu malu. Aku menempel padamu, salah satu dari kalian bajingan pezina, dan yang lain pelacur perusak keluarga. Siapa yang menjijikkan dan tak tahu malu? Apa selingkuh atau bukan? Di Mingzu, orang mencari yang lebih tinggi, itu karena kau rendahan, kau tak pantas untukku. Di Mingzu tak bisa mempertahankan pria. Itu ketidakmampuanmu. Jika kau tak sopan pada Nona, di lagi aku akan mengusirmu dari keluarga Shen. Keluar dari keluarga Shen. Shen Baichuan, kau barang tua, jangan kira aku tak tahu rencanamu. Apa katamu, barang tua? Huo ini, bukankah anak harammu dengan bajingan itu? Kalian bersekongkol berakting di sini, mau usir aku dari keluarga Shen? Jangan harap. Gadis pembangkang, kau bilang tuan keempat Huo adalah anak haramku. Kamu benar-benar bilang, tuan keempat Huo itu anak haramku? Sen Baichuan, beraninya kau memukulku? Aku benar, kau merasa bersalah, kan, Tuan Sen? Kau usir putrimu sendiri demi bajingan, kau usir putrimu sendiri. Apa kau pantas jadi ayah? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Siapa bilang aku punya anak haram? Ini tuan Huo, berlutut dan minta maaf sekarang juga. Huo Xie apa? Dia jelas anak harammu. Kau ingin aku berlutut dan minta maaf kepada orang rendahan. Khayalan. Kau lihat itu? Wanita di foto itu Huo Qingqing. Dia anak yang dia punya dari wanita liar itu. Itulah sebabnya dia membela dia di mana-mana. Dengan simpanannya, kau tak bisa tampil baik. Dia terlihat bermartabat, dia sebenarnya anak haram Tuan Shen. Di Mingzu, kau murahan. Kau pikir kau mendapatkan cowok manja ini? Kau bisa seenaknya saja? Tidak tahu. Anak haram tetaplah anak haram, tapi bajingan rendahan. Kalian berdua berani mengaku Tuan keempat Huo dan Nona Di. Hari ini adalah pesta ulang tahun kakek Di. Jika kalian tahu diri, cepatlah pergi dari sini. Jika tidak, saat Nona Di datang, dia akan membuat kalian tak berkutik. Kau bahkan berani mengaku Tuan keempat Huo. Kalau kau Tuan Huo, aku akan merangkak di tanah seperti anjing. Siapa yang punya nyali berani mengaku tuan keempat keluarga Huo? Siapa yang punya nyali berani jadi tuan keempat Huoku? Huo Qishao, ini Huo Qishao. Tuan muda ketujuh, penirunya ada di sini. Dia putra gelap Shen Baichuan, bersama mantan istriku yang rendah. Dia pamer dan menipu orang, kali ini menipu jamuan Pak Tua Di. Huo Qishao. Mereka tak peduli Huo dan Dorset. Harus diurus. Siapa yang berani dan di mana? Tepat di depan. Huo Qishao, kesini silakan. Sampah macam apa? Berani jadi tuan keempat Huo. Kubunuh sendiri dia. Ya, bunuh dia. Biar semua di sini tahu, keluarga Huo bukan tukang mainan. Kau rupanya menjadi tuan keempat. Habislah kau, bajingan. Sen Baichuan takkan bisa menyelamatkanmu. Aku. Mau pukul aku dengan botol ini? Ya, itu dia. Tuan muda ketujuh, cepat lakukan. Dia anjing simpanan.
Karakter tercela pantas mati. Tuan muda ketujuh, bagaimana kau melawan Hauran? Kau harus pukul bajingan dan wanita kesepian ini. Xiaoqi, kau akan membunuhku. Ya? Paman keempat. Saya tidak tahu itu paman keempatmu. Saya salah. Wu Xiaoqi, kau sudah berani. Berani menyentuh tuan keempat. Mereka ingin menyeret saya, dan tuan keempat keluar, lalu memotong tangan dan kaki kami, biarkan anjing liar menggigit sampai mati. Paman keempat, Nonadi. Saya salah. Saya menyinggung paman keempat dan Nonadi. Saya bodoh. Saya akan menghukum diri sendiri. Bagaimana mungkin? Apakah dia benar penguasa keluarga Huo? Tuan muda ketujuh, apa yang kau lakukan? Bukankah dia putra haram Shen Baichuan? Bagaimana bisa tuan keempat Huo? Akan kuhancurkan mulut anjingmu. Hanya kalian berdua? Beraninya kau menyinggung paman keempatku? Tapi UR punya bukti bahwa dia. Dia aku beri bukti. Lihat baik-baik foto ini. Tidak ada jejak paman keempatku. Mustahil. Bagaimana bisa dia? Bukan putra haram ayahku, tidak. Saya tidak pernah memukul wanita. Tapi untuk menghadapi binatang sepertimu yang menghina keluarga Huo. Tuan muda ketujuh? Tuan keempat, Nona. Saya tidak mendisiplinkan makhluk jahat ini. Saya akan mengeluarkannya dari keluarga Shen. Sekarang, Ayah, pergi sana. Aku tak punya wanita sepertimu yang buta. Anak bodoh. Bagaimana ini bisa terjadi? Jika dia benar tuan keempat Huo. Vas yang kupecahkan, bukankah itu benar peninggalan Nyonya Di? Aku menghancurkan barang Nyonya T. Investasi 400 miliar saya akan sia-sia. Jiang Haoran, kau masih menghayal soal investasi keluarga Di. Itulah yang pantas kuterima. Kau yang menghancurkannya. Bukan, semua karena kau busuk, tanpa malu, dan bodoh. Kau takkan dapat sepeser pun dari keluarga Di. Paman keempat, bagaimana dengan dua orang ini? Paman keempat, ini salahku. Aku buta, aku tak mengenalimu, Anda. Mohon maafkan saya. ya, tuan keempat. Kami salah. Mohon maafkan kami. Memaafkanmu? Siapa yang bilang kau harus merangkak seperti anjing? Aku kabulkan permintaanmu. Papa, jangan, tolong aku, mohon belas kasihan. Aku bisa minta maaf. Aku akan bersujud dan minta maaf. Bersujud? Jiang Haoran, jangan lupa. Sudah kubilang bahwa meski kau berlutut dan mengaku salah, aku takkan pernah memaafkanmu. Apalagi, kau pecahkan porselen buatan ibuku kali ini. Kau pecahkan porselen buatan Nyonya Di sendiri. Itu tak termaafkan. Dia bilang akan menelan porselen itu saat makan malam. Biarkan dia menelannya. Tuan keempat, keluarga Shen kami punya martabat. Anda meminta saya menggonggong di depan banyak orang. Bagaimana saya bisa mencari nafkah di kota Su? Shen Ruyu, bukankah kau diusir dari keluarga Shen? Percuma berdiri. Mereka tidak menepati janji. Tolong bantu dia, ya, Tuan keempat. Merangkaklah, belajarlah menggonggong. Oke. Saya belajar menggonggong. Lari, 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 lari. Ini sungguh dia benar-benar memanjat. Ia menggonggong seperti anjing. Oke, giliranmu. Kau telan sendiri, atau minta bantuan. Tuan keempat, ini tidak bisa dimakan. Anggap saja aku kentut, biarkan aku pergi, tolong ampuni aku. Bagaimana kau ingin menanganinya? Kamu pengecut yang menindas yang lemah. Membosankan, pergi sana. Jangan sampai kutemui lagi. Haoran. Ayah, Shen Baichuan, kau juga. Aku sudah memberimu kesempatan, tapi kau tak merebutnya. Grup di Sheng tak lagi menginginkanmu. Maaf? Maksudmu, grup di Sheng tak mau ayahku lagi?
Maksudku, karena dirimu Shen Baichuan diusir dari grup Disheng. Mulai hari ini, keluarga Di dan Shen tak lagi bekerja sama. Kau balas dendam. Berhenti bicara, ikut aku. Ayah, aku takkan pergi. Setan. Kau mau menghancurkan keluarga Shen? Paman keempat, keponakan itu, pergi. Mulai sekarang, kau tak boleh urus perusahaan. Ya, keponakan, keluar sekarang. Dia berdarah. Apa yang kau lakukan? Jangan bergerak, kuobati lukamu. Tak kusangka Tuan keempat mengobati luka. Aku bisa melakukan lebih banyak. Mau coba semuanya? Apa? Cepatlah, Putri Sulung telah tiba, dia berada di ruang santai di atas. Pergilah cepat, ketua telah memerintahkan. Dilarang mengganggu nona muda sebelum pesta. Nona muda mana yang di atas? Tentu saja, Putri Sulung dari grup Dingsheng kami. Tuan Huo itu asli, jalang itu palsu, kan? Tuan Huo, keempat yang menutupi simpanan itu, bohong, kan? Kamu bicara apa? Saya tidak mengerti. Jalang sialan. Aku hampir tertipu olehnya lagi. Saya harus melaporkan mereka kepada Nona Di. Saat itu, Nona Di mungkin memberiku penghargaan dan mengembalikan kontrak yang kusetujui padaku. Di Mingzu, kau akan binasa. Maaf. Saya baik-baik saja, ayo pergi. Kenapa kau panik? Takut aku akan memakanmu? Jangan bercanda. Aku tidak bercanda. Hari ini, ayahku akan datang. Tuan Huo, bukankah kau bilang Tuan Huo sedang berlibur? Huo Xian, kau berbohong padaku. Berbohong padamu? Saudara keempatku memberitahuku. Kau sudah lama menjadi kepala keluarga Huo, dan Tuan Huo sudah turun tahta. Kau berbohong padaku agar kubantu dan kau masih. Apa lagi? Tidak ada. Aku tidak berbohong padamu. Kau keliru mengira aku membutuhkan bantuanmu. Saat itu cukup menggemaskan. Tentu saja, aku ingin bekerja denganmu. Karena aku punya niat buruk terhadapmu. Niat buruk apa? Ayahku melakukan perjalanan khusus ke sini. Kami akan membahas tanggal pernikahan kami. Tanggal pernikahan? Jiang Haoran, keluarga Jiang, minta bertemu Nona. Ada masalah apa? Jiang Haoran dari keluarga Jiang, ingin bertemu Nona Sulung. Ada urusan apa? Saya mitra grup Disheng. Untuk pesanan 400 miliar. Jiang Haoran, saya melaporkan seseorang yang mengaku Nona. Dan, dengan jahat merobek kontrak saya dengan Dorset. Jiang Haoran, kenapa dia di sini lagi? Dia adalah kurir rendahan. Tapi karena dia dekat dengan Tuan keempat Huo, dia telah berpura-pura menjadi Anda, dan merusak reputasi Anda. Benarkah begitu? Ya, sebelumnya saya diinstruksikan oleh grup Desheng. Dikatakan Nona Sulung akan tanda tangani kontrak 100 miliar dengan Tuan Jiang. Nona, Anda punya banyak urusan bisnis. Tidak berhasil, tapi kurir itu, entah dari mana dia dapat kabar, menghasut Tuan keempat Huo bikin kacau acara penandatanganan. Jangan bergerak, jangan biarkan dia tahu. Saya tak tahu Tuan keempat punya hobi menggoda orang. Lepaskan. Tahan, lepaskan. Tuan keempat, lepaskan. Bukankah itu sama saja mempermalukan keluarga kaisar? Tolong, Nona, bantu saya. Tolong, Nona, tegakkan keadilan untukku. Kau minta aku bantu tegakkan keadilan. Tolong, Nona, tegakkan keadilan untukku. Hukum penipu itu dengan berat. Baiklah, aku mengerti. Kau boleh pergi. Nona. Pergi. Ya, aku tunggu Nona Sulung di perjamuan. Tuan keempat. Seru ya menggodaku? Ya, seru. Seru. Kalau begitu, aku akan main denganmu. Bagaimana kalau? Oke. Mau main bagaimana?
Kau pikir aku mau kau atur? Kau tak berani? Siapa bilang aku tak berani? Kau takut? Aku menunggu Nona di sini. Jika aku bisa memenangkan hatinya, dan jadi menantu keluarga Di, aku bisa sukses besar. Nanti, lihat bagaimana aku menyingkirkan jalang itu. Udara di negeri ini, sungguh tak ada manisnya luar negeri. Entah apa kabar keluarga sepupuku, markas kaisar ada di sini. Kapan perjamuan dimulai? Nona Di, perjamuan mulai setengah jam lagi. Ah, ada pria muda tampan di perjamuan? Ayahku bahkan minta aku cari menantu. Nona Di, aku benar-benar menunggu. Nona Di. Nona Di, aku menyukaimu. Tolong beri aku kesempatan mengejarmu. Maksudmu kau menyukaiku? Kenapa suara Nona Di berbeda dari tadi? Ya, aku jatuh cinta padamu pandangan pertama. Benarkah? Baru kali ini ada yang bicara begitu padaku. Tentu saja benar. Apa kau Nona Di? Adik laki-laki yang tampan. Baiklah, kau tunangan kaisar. Adikmu tampan sekali. Oke, kau tunanganku, di Bau-Bau. Sayang, namaku di Bau-Bau, panggil saja aku baby, sini, peluk aku. Ayo, kita kencan bersama. Oke. Baby, apa yang barusan kau janjikan untuk dibantu? Mudah diucapkan, mudah diucapkan. Di Mingzu, bagaimana perasaanmu tentangku sekarang? Aku tidak tahu. Kau bangkit dulu. Aku tidak tahu. Aku menyukaimu. Aku suka kebaikan dan kekuatanmu, dan kecantikan serta kemurahan hatimu. Tapi aku ingin kau mengejar kebahagiaanmu sendiri. Mulai sekarang, aku harap kebahagiaanmu karena diriku. Kau, Di Mingzu, maukah kau menikah denganku? Mingzu, ayo menikah. tapi kamu tidak suka perempuan. Yang lain tak tahu, kau tahu aku suka perempuan. Kamu belum tahu? 5. Ya, aku tahu. Jadi kamu tidak akan bertanggung jawab? Jangan lupa, malam itu, kamulah yang memulai. Berhenti bicara. Aku bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Baiklah, setelah pesta selesai, kita akan mengurus surat nikah. 3 hari kemudian, foto pernikahan. Awal bulan depan, pernikahan. Begitu cepat. Halo, ayah? Sudah di sini? Oke, aku jemput ya. Biar ku perkenalkan, mulai hari ini, Tuan Jiang Haoran adalah tunanganku. Meskipun fisiknya agak kekar, tapi tidak masalah. Asal aku bisa membujuknya, dan setia padaku, mulai sekarang, aku bisa mengatur segalanya. Jiang Haoran, bukankah dia dipecat Huo keempat? Tak disangka, dia berbalik dan memikat Nona Di. Ada apa? Hei, kecilkan suaramu, sekarang dia orang yang tak berani kita usik. Iya. Jangan banyak bicara. Di Mingzu, berhenti. Sayang, wanita itu mantan istriku, pelayan yang mengkhianatiku dan mempermalukanku. Dasar jalang kecil, berani sekali kau mengganggu priaku. Kubunuh kau. Kamu jalang kecil, membuli cowokku. Cowokmu? Maksudmu Jiang Haoran? Dia milikku sekarang. Kamu harus memilih targetmu saat membuli orang lain. Cowokku. Gadis miskin penjual makanan sepertimu berani bully? Siapa kamu? Hampa, ini nyonya tertua keluarga di Bau-Bau. Nona Di? Aku di sini. Ada Nona Di lain di sini. Dan juga tergoda oleh Jiang Haoran. Baru saja, di Bau-Bau telah mengumumkan bahwa aku tunangannya. Mulai hari ini, kamu dan aku tidak lagi berada di dunia yang sama. Jarak di antara kita akan semakin lebar. Memang ada jarak yang besar di antara kita.
Tapi aku tidak tahu, ada nyonya tertua keluarga, di bernama Di Bao Bao. Aku tidak tahu. HMPH, kupikir kamu takut, di depan Nona. Di yang asli, kamu yang palsu, jangan buru-buru. Berlutut dan bersujud memohon ampun. Berlutut dan minta maaf padaku. Bersujud 3 kali, panggil Bibi Sansheng. Jika tidak akan kuampuni. Hahaha, dengar, Di Mingzu, terus kenapa jika kamu bersama Tuan Huo, ini Jingxi, ini dunia kaisar, di depan Nona besar Di, kamu masih mau lolos? Akan kulihat bagaimana kamu mati. Kamu sangat ceroboh. Apa kamu masih mau pikirkan Haoran dan merebutnya? Jangan khawatir. Aku tak tertarik pada bajingan seperti Jiang Haoran. Berhenti keras kepala. Di Mingzu, mengapa takut mengakui masih mencintaiku? Walau kau ingin berusaha merebutku kembali, kukatakan padamu, kamu tidak punya kesempatan. Aku paling sesal menikahimu 3 tahun ini. Oke, ingat perkataanmu. Sebaiknya kau tidak menyesalinya. Tentu saja aku tidak akan menyesalinya. Aku menyesal tidak membunuhmu lebih cepat. Kau berani membunuhku? Aku tidak punya apa-apa untuk ditakuti. Sekarang aku tunangan Nona Di, memerasmu mati, semudah memencet semut. Bagus sekali, seseorang. Bawa jalang ini keluar. Di Mingzu, aku takkan berbelas kasihan lagi, aku akan menghapusmu sekarang, noda terbesar dalam hidupku. Siapapun yang berani menyentuhnya, aku akan membunuhnya. Bukankah kamu akan turun menjemput seseorang? Kenapa kamu masih di sini, dihadang anjing galak? Di Mingzu kau merayu pria di depan umum? Apakah kau takut status simpananmu orang lain tidak tahu? Tak tahu malu? Jiang Haoran, kau berselingkuh dari Shen Ruyu sekarang, dengan wanita tak dikenal ini, untuk bersama. Berani-beraninya kau menuduhku simpanan? Justru kau yang jadi simpanan tanpa malu. Pelacur sepertimu pantas di arah keliling kota. Berani menghinanya di depanku kau cari mati. Tuan Huo, Di Mingzu adalah sampah masyarakat ini? Atau sepasang sepatu usang yang kubuang? Apa bagusnya dia bagimu? Sepatu usang? Bagaimana? Kau sudah sembuh? Aku tak sepertimu. Kau tak punya mata. Di hatiku, Mingzu adalah harta paling berharga di dunia. Dia gadis pengantar bau dan harta. Aku harus berterima kasih. Terima kasih karena tak menjaganya baik, memberiku kesempatan memilikinya. Jantungku berdebar kencang. Kenapa dia pandai sekali bicara? Tuan Huo keempat, kuhormat identitasmu, kukira, kau tak akan sebegitu keras kepala, jangan lupakan ini pesta keluarga Di. Tuan Huo keempat, meski keluarga Huo kuat, tapi dibanding keluarga kaisar, masih jauh kalah. Ku beri kau kesempatan, segera bunuh jalang itu. Datang ke kamarku malam ini, akan kupikirkan. Pria idamanku bukan untuk kau, idiot menjijikan. Beraninya kau menamparku? Aku putri keluarga Di. Di Mingzu, kau terlalu sombong. Baby adalah wanita termulia di pesta ini, beraninya kau menamparnya? Tak seorang pun bisa menyelamatkanmu. Mingzu wanita paling mulia hari ini. Tuan Huo, Anda masih membantunya? Masih mau membantunya berpura-pura jadi Nona Di? Tidakkah kau takut murka orang terkaya, dan membuat keluargamu lenyap seketika? Selama Tuan keempat Huo memimpin keluarga Huo, atau mungkin keluarga Huo tak memusuhi keluarga Di tidak akan pernah memusuhi keluarga Huo. Kaulah, jika kau tidak pergi, aku jamin kau akan mati mengenaskan hari ini. Di Mingzu, orang terkaya segera tiba, kau masih bicara omong kosong di sini. Kalau begitu, tunggu saja orang terkaya datang. Nanti, apakah Mingzu akan jadi simpanan, atau Nona Di yang asli, kau akan tahu dengan sendirinya. Ayo pergi. Berhenti di situ. Kau menampar babi, Diku seenaknya saja mau pergi. Mimpi, kau mau apa? Ku bilang, berlutut dan minta maaf, dan panggil aku nenek 3 kali. Aku memanggilmu Bibi, apa kau tahan? Sayang, tentu saja. Aku ingat sekarang. Margamu kaisar, kau muncul lagi di jamuan kaisarku, kau keluarga kaisar dari luar negeri. Artis pinggiran dari garis ke-18. Garis ke-18, apa maksudnya? Bukankah kamu putri keluarga Di? Tentu saja. Putri terkaya? Atau putri pria terkaya? Bagaimana denganku? Tahukah kamu siapa ayahku? Ayahku adalah Bao terkenal di grup D. Grup D bisa tanpa siapapun. Aku tak bisa hidup tanpa ayahku. Ayahmu sangat terkenal. Apakah dia tahu itu? Tentu saja ayahku. Oh, anak baik. Kamu sudah tiba. Apa? Seseorang membuat masalah? Tolong tenangkan mereka dulu, aku segera ke sana. Ada yang berani buat onar di pesta kaisar, urus saja.
Pastikan beres sebelum orang terkaya tiba. Ayahku segera datang. Dia adalah penanggung jawab utama ketertiban. Dimengerti. Kapten keamanan, Anda, hari ini pesta ulang tahun orang terkaya. Keamanan adalah prioritas utama. Keluarga Kaisar percayakan. Urusan penting pada ayahku, ini menunjukkan betapa pentingnya dia. Dan aku putri satu-satunya, betapa mulianya statusku. Kau mengerti? Paham, ayahmu dapat respek orang terkaya, dan kamu dan Jiang Haoran, yang baru kau kencani juga akan ikut naik. Kau tahu itu. Meskipun aku bukan putri orang terkaya, tapi statusku nomor 2 setelah putri orang terkaya. Bukan simpanan hina sepertimu yang bisa kau sakiti. Jujur saja, kepulangan ayahku kali ini bukan hanya untuk pesta. Statusnya akan segera cukup tinggi untuk memutuskan nasib kalian semua. Apa? Jujur saja, ayahku kembali bukan hanya urus pestanya. Posisinya akan segera cukup tinggi untuk menentukan nasib kalian. Apa? Ku dengar Wakil Presiden inti grup Ding Sheng. Mungkinkah Bao kembali mengambil alih? Itulah pusat kekuasaan sebenarnya. Ya, di pesta ulang tahun hari ini, orang terkaya akan umumkan langsung menunjuk ayahku jadi wakil presiden baru. Saat calon ayah mertuaku jadi wapres baru, Disheng Group kembali tanda tangani kontrak 400 miliar denganku. Nanti, kalian takkan layak memandangku. Nona muda, saya Lideva dari cabang Jiangcheng. Mohon bantu saya bicara baik pada Pak Bao. Saya Zhao Kai dari cabang Siang Cheng. Kedepannya saya akan patuh pada Bos Bao dan Nona Bao. Dan saya Wang Shusheng dari cabang Huacheng. Siapapun yang menentang Nona Bao hari ini, saya tidak setuju. Kalian semua dengar itu? Kau wanita rendahan, pura-pura jadi anak kaya, telah jadi musuh publik seluruh grup Desheng. Jangan berlutut minta ampun, ubah masa lalumu kau akan mati mengenaskan. Kau membuatku mati mengenaskan. Percaya atau tidak, hanya dengan satu kataku, penunjukan wapres ayahmu akan dibatalkan. Kau membuatku mati dengan hina, hanya dengan satu kataku, jabatan wakil presiden ayahmu dibatalkan. Di Mingzu, kau masih berpura-pura. Walau tak tahu cara kau bujuk Tuan keempat Huo dan jadi dukungan terbesarmu, tapi ku beritahu kau, ini wilayah keluarga Kaisar. Bahkan Tuan Huo sekalipun, tak bisa biarkan kau bertindak liar di sini. Ya, wanita ini terlalu bertindak liar. Menurutku dia pantas dihajar, dia harus diseret dan dipukuli sampai mati. Pelacur kecil. Hari ini, aku beri pelajaran untuk ayahku. Kau benda bodoh. Di Mingzu, apa yang kau lakukan? Lepaskan Nona Bao Bao? Dia adalah cabang keluarga Kaisar, bahkan tak kenal tuan rumah perjamuan dan dia terus mencoba memukulku. Aku mengajarinya jadi pintar. Kau mencari mati. Lepaskan Nona muda itu. Tidak. Kau jalang, tak ada yang berani menggangguku begini, aku ingin kau mati. Tentu, aku ingin lihat cara membunuhku. lepaskan putriku. Biarkan putriku pergi. Bao sudah di sini, Pak Bao. Di Mingzu, Pak Bao datang. Masa arogansi dan kesombonganmu berakhir. Jalang kecil, ayahku di sini. Hari ini aku pasti tidak akan melepaskanmu. Kau wanita. Bao sudah di sini. Cepat lepaskan Nona Bao Bao. Bahkan tuan muda keempat Huo tak bisa lindungi wanita lancangmu. Kalau begitu, aku tunggu saja. Lepaskan putriku. Ayah, wanita jalang ini mempermalukanku di depan umum. Ayah harus membalaskan dendamku. Kalau tidak, aku tidak akan hidup. Apa yang terjadi? Pak Bao, wanita jalang ini, dia tidak hanya menindas bayi, tapi juga mengabaikanmu tadi. Dia juga bilang akan membatalkan jabatanmu, jabatan wakil presiden inti di Disheng. Siapa dia? Berani sekali dia berkata begitu? Hanya simpanan dekat tuan muda keempat Huo. Dulu dia gadis pengantar, hidup sengsara. Kau berani berkata dengan status rendah. Batalkan jabatanku, sungguh tak tahu malu. Kau cari mati, bagaimana kerjamu? Hari ini perayaan ulang tahun ketua, pesta ulang tahun ketua, orang terkaya dunia. Sebagai karyawan grup Disheng, kalian harus jaga nama baik keluarga Di. Bagaimana bisa orang rendahan ini bertingkah di pesta ulang tahun? Anda ayah di Bao Bao. Siapa nama Anda? Saya Dida Bao, dikenal sebagai Baozong. Dida Bao? Bao selalu agung. Kau takut? Serendah dirimu, tidak? Anda salah paham. Maksudku, Dida Bao. Kau juga bodoh, punya mata, tapi tak punya otak. Bukan, kamu salah paham, maksudku adalah Dida Bao.
Kamu juga bodoh, punya mata tapi buta. Kamu, berani-beraninya memarahiku? Karena kamu pantas menerimanya. Kamu tahu, hari ini pesta ulang tahun ayahku, dan kamu hanya mengandalkan dukungan jauh ayahku. Tapi berani sembarangan dan pamer di depanku. Orang sepertimu masih ingin jadi wakil presiden inti, bermimpi. Di Mingzu kupikir kau berpura-pura jadi nona tertua, kecanduan berpura-pura, beraninya kau bicara sombong begitu pada Bao? Bao Zong, jangan buang waktumu dengan wanita ini. Menurutku, dia adalah orang gila. Sampah ini diselokan. Dia membayangkan dirinya sebagai wanita kelas atas. Dia punya terlalu banyak mimpi, dan menganggapnya nyata. Oh Ward, Kenapa kau masih berdiri di sini? Cepat usir wanita gila ini. Orang terkaya segera datang. Jangan biarkan dia terus membuat masalah. Ayah mertua. Serahkan dia padaku. Aku janji akan memuaskanmu. Ayah mertua, Ayah, ini menantu yang baru kutemukan untukmu hari ini. Wanita jalang ini masih punya perasaan padanya. Akulah yang tinggal di sini dan tidak akan pergi. Ayah mertua, jangan khawatir. Aku benci wanita rendahan dan cabul ini. Aku tidak akan pernah berbelas kasihan padanya. baik. Aku serahkan padamu. Hauran, bantu aku mengajari jalang ini pelajaran yang baik. Di Mingzu, bukankah kau mengandalkan Tuan keempat Hu agar aku makan pecahan? Kubalas sekarang, kau sekarang. Kau harus menjilat pecahan anggur merah di tanah sekarang. Ya, biarkan dia menjilatnya sampai bersih. Jika tidak, aku tidak bisa mengampuninya. bagaimana jika dia simpanan Tuan Huo? Berani-beraninya kau menyinggung Bao? Tidak berlebihan jika membunuhnya. Kau mencari mati. Tuan keempat, serahkan padaku. Kau ingin aku menjilat pecahan anggur merah. Ngomong-ngomong, jilat saja. Kupikir kau belum bangun dan masih bermimpi. Oh, kacamataku. Sialan kau, Jalang, berani melukai menantuku? Anak perempuan itu bodoh. Dan ayahnya lebih bodoh lagi. Dasar bodoh, tidak sadar diri, pantas dihajar. Wanita gila, berani-beraninya kau mengganggu priaku dan memukul ayahku. Bunuh dia. Bunuh jalang ini. Berani-beraninya kau memukulku? Kau pikir aku tak akan membalasmu? Kalau begitu, aku akan menamparmu lagi. Aku memukulmu 2 kali. Aku tidak hanya berani memukulmu 2 kali, aku juga berani mengusirmu dari rumah agung ini. Dengarkan aku. Mulai sekarang, pengangkatan di Dabao sebagai wakil presiden di Sheng Group dibatalkan. Kalian berdua segera keluar dari sini. Siapa Anda? Kualifikasi apa Anda punya untuk cabut posisi VP saya? Apakah Anda tahu siapa saya? Tahukah Anda di Shisheng tak bisa hidup tanpaku? Hempa. Anda sangat penting di grup di Sheng. Tentu saja. Pasar luar negeri di Shisheng semua dibangun oleh saya, di Dabao. Jika bukan karena pencapaian besar saya, bagaimana orang terkaya jadikan saya wakil presiden inti? Apa kau yang bikin kacau? Mana ku ingat, kau diturunkan pangkat di luar negeri karena kesalahan, diturunkan di luar negeri. Setelah kakak keduaku membuka pasar luar negeri, kau berlutut di depannya dan meratap 3 hari, baru diizinkan masuk perusahaan. Kau, mana kau tahu? Apakah dia benar di Mingzu? Menurutmu mengandalkan Tuan keempat Huo? Biar ku beritahu sedikit tentang keluarga D, untuk lepas dari kesalahan. Hari ini kau akan celaka. Kenapa kau tidak keluar? Kau tidak takut celaka? Pergi? Aku tidak pergi. Aku akan menunggu di sini dan melihat betapa sengsaranya akhirmu. Semua karena Tuan keempat Huo. Tuan keempat Huo, kau hinakan keluarga, di demi wanita. Saya tak takut keluarga, di perang dengan Huo, dan pertumpahan darah. Jangan takut, jika demi dia, bahkan jika kita musuh dunia, lalu kenapa? Namun, saya sarankan Anda bersikap sopan padanya. Jika tidak, saat Paman datang, tak berguna walau kau berlutut dan memohon ampun. Bertemu ayah. Bagaimana dengan Di Mingzu? Kakak saya sudah tiba di pesta. Dia bilang dia akan menjemput kita. Banyak orang di pesta hari ini, dia pasti dijebak seseorang. Hari ini pesta ulang tahunku, tapi putriku adalah protagonis paling terhormat di pesta ini. Ya, ayah. Pergi ke pesta. Cara wanita ini sungguh hebat, bahkan Tuan Huo tertipu olehmu, tapi kau tak bisa menipuku. Apa kau yakin aku pembohong? Seharusnya Nona Di asli. Cukup, Di Mingzu. Berhenti bersikap kasar, Nona Di.
Aku tahu orang seperti apa kau. Kau hanyalah kurir bau dan kotor. Hanya pantas jadi sampah rendahan. Berhenti berpura-pura. Sekeras apapun pegar jadi merak, takkan kedahan tinggi. Tuan Bao sudah berdiri di sini. Orang terkaya akan segera tiba, kau tak bisa terus berpura-pura, Jalang. Nanti saat orang terkaya datang, kau pegar, tak lama lagi dicabut, masuk panci air mendidih, bakar mati. Aku beri kau satu kesempatan lagi, cungkil matamu. Berlutut dan mohon ampun, dengan begitu, jenazahmu tetap utuh. Benar saja, seperti bapak, seperti anak, putrimu menginginkanku mati, kau juga ingin aku mati, tapi kau tak pantas. Bao tak layak, kalau begitu, tambahkan aku. Aku juga. Seluruh grup Dorset dukung Tuan Bao bunuhmu. Di Mingzu aku tak percaya kau takkan mati kali ini. Aku ingin lihat siapa berani biar menantuku mati. Bocah, akhirnya kau berbuat sesuatu yang membuatku bahagia. Boleh saya tahu siapa Anda? Bapak tua ini dari mana asalnya? Apa kau mau bantu di Mingzu si Jalang ini? Jalang. Anjing buta ini, Tuan Huo, ayah. Beliau adalah Tuan Huo. Bukannya dia turun tahta untuk memberi jalan pada Xian lalu pergi traveling? Kenapa tiba-tiba muncul di pesta keluarga Di? Beliau adalah Tuan Huo. Pasti Tuan datang untuk menyelesaikan sendiri. Nyonya dari Tuan keempat Huo. Tuan Huo, jaga baik-baik Tuan keempat Huo. Dia tak sadar oleh si Jalang ini, harus lindungi si Jalang kecil ini. Ini salahku. Aku tak mengenalimu, tapi lihatlah aku, mataku terluka oleh Di Mingzu yang beracun, lihat darah ini. Bukti kebengisannya. Tuan Huo, jangan biarkan Tuan keempat dibuat sesat oleh Nyonya kecil ini, walau aku juga ingin menyingkirkan si Nyonya. Tapi Tuan Huo, karena Tuan sudah datang, saya serahkan pada Tuan untuk menyelesaikannya. Di Mingzu kau pikir menang dapat perhatian Tuan keempat? HMPH, sekarang Tuan Huo di sini, dia tak akan biarkan sampah masyarakat sepertimu masuk keluarga Huo. Tunggulah kehancuran darinya. Kau akan bayar kelakuan semaumu dasar bodoh. Hahaha. Tuan Huo, hukumlah si Jalang tak tahu malu ini. Siapa bilang aku akan menghukumnya? Di Mingzu adalah menantu yang diakui Huo Yanshan. Dia satu-satunya nyonya masa depan keluarga Huo. Siapa bilang aku akan menghukumnya? Di Mingzu calon menantu pilihan Huo Junshan. Dia satu-satunya nyonya keluarga Huoku kelak. Hah? Menantu, Tuan Huo yakin Anda mau simpanan jadi menantu keluarga Huo, nyonya rumah keluarga Huo, Anda mulai pikun. Di Bao-Bao, kau kasar padaku. Aku masih bisa mentolerirmu, tapi Tuan Huo adalah tamu penting. Aku tak bisa tolerir kekasaranmu. Kaulah yang lancang, di depanku, berulang kali, apa kau pikir aku tak berani padamu? Berani kau menyentuhnya? Akan kupenggal kepalamu dulu. Tuan Huo, keluarga Huo adalah keluarga terpelajar dan keluarga terhormat, aku sungguh tak mengerti. Mengapa Anda dan Tuan keempat setuju simpanan? Apa maumu? Dia hebat di ranjang, bisakah aku melayani kalian berdua sekaligus? Mulutmu bau. Akan kucucikan untukmu. Mulutmu bau. Biar ku bersihkan untukmu. Beraninya kau menyiramku? Diam. Kerja bagus, Xiaoyan. Ingat, siapapun yang berani menggertak istrimu, akan kupukul dia dengan keras. Tuan Huo, saya menghormatimu. Status Anda sangat berharga, jadi saya beri Anda muka. Kau perlakukan aku begini demi simpanan rendahan. Maukah kau putuskan hubungan baik antara keluarga Di dan Huo? Hanya kau? Tak bisa putuskan hubungan Di dan Huo. Dida Bao, demi darah daging kita bersama, bawa putrimu dan Enyah dari sini. Aku masih bisa beri kau jalan keluar. Jalan kecil, caramu memikat orang sungguh ampuh. Tapi saat orang terkaya datang, takkan ada kesempatan lagi. Walau orang terkaya datang, aku akan. Ini pengawal orang terkaya. Orang terkaya benar-benar di sini. Ayah, kakak, kalian akhirnya datang. Selamat datang, Tuan terkaya. Selamat datang, Tuan terkaya. Ada apa ini? Ku minta kau jaga ketertiban di pesta. Kenapa masih berantakan? Master, ada perempuan tak tahu malu di sini. Aku sedang menanganinya. Jalang? Oh, benar. Orang serendah itu muncul di pesta keluarga. Di itu salahku.
Tapi jangan khawatir, akan kuselesaikan segera. Tuan, ini tak bisa sepenuhnya salah ayah saya. Itu semua salah perempuan jalang itu. Dia sungguh tak tahu malu. Ya, tuan terkaya perempuan jalang itu mantan istriku. Demi kekayaan, dia dekat tuan keempat Huo. Dia tak hanya batalkan kontrak grup di Cheng dan kontrak 400 miliar tapi juga andalkan dukungan keluarga Huo tapi datang ke pesta di untuk menipu. Mantan istri, Anda Jiang Haoran dari keluarga Jiang Sucheng? Ya, saya Jiang Haoran, mitra kontrak 400 miliar Anda itu. Haoran sekarang tunanganku. Tuan, perempuan jalang itu keji menikam tunanganku dan memukul ayah saya, kepala keluarga. Anda harus putuskan untuk kami, biarkan perempuan jalang itu mati. Kau ingin kubiarkan dia mati untukmu? Tentu saja bukan hanya pelacur ini, dan dua keluarga Huo yang diperalat pelacur ini, dan selesaikan mereka bersama. Kupikir kita segera hentikan bisnis antara keluarga Di dan usir keluarga Huo dari acara. Jangan pernah bekerja sama dengan keluarga Huo. Jangan pernah bekerja sama dengan keluarga Huo. Kau tahu betapa besarnya bisnis Di dan Huo? Di Dabao, kau hanya cabang jauh dari keluarga Di. Kau menyebabkan kerugian besar bagi keluarga Di, kau diasingkan ke luar negeri. Sekarang, sampah yang kau lahirkan ini dan ingin menghancurkan keluarga Di hanya ucapan, kupikir kau belum cukup cepat mati. Jelas-jelas kau, orang terkaya, jangan dengarkan omong kosong mereka. Keempat orang itu adalah aktor bayaran wanita jalang di Mingzu dulu. Dia berpura-pura jadi 4 kaisar, mereka merusak kerja sama saya dengan Di Sheng. Aktor? Mereka semua aktor? Hahaha. Kau, dibilang keempatnya juga bantu di Mingzu? Ya, mertuaku, untuk membunuh mereka dan si jalang, di Mingzu. Baiklah, saya ingin melihatnya jika mertuamu punya kemampuan. Yo, aku sangat takut. Kalau tidak, kau akan mengampuni kami. Hahaha, maafkanmu. Lupakan saja, jalang, kali ini tak ada kesempatan kaburmu, mati saja. Bodoh. Ini putriku sendiri, dan 4 putra. Ayah? Ayah, Apa? Benarkah dia nona sulung keluarga Di? Bagaimana itu mungkin? Itu benar-benar tidak mungkin. Tuan, apakah Anda keliru? Haoran memberitahu saya, dia hanyalah gadis pengantar dari kalangan bawah. Bagaimana bisa dia menjadi sepupu Jin Ziyuye? Kamu tidak percaya dia sepupumu? Kalau begitu mulai sekarang, kamu tidak perlu memanggilnya sepupu. Timmu akan dikirim ke luar negeri lagi, dan tidak akan kembali. Tuan, bagaimana nyonya ini bisa jadi nona sulung? Kamu, jika Anda ingin menjaga kepentingan keluarga Bi dan Huo, Tak perlu pakai otak babimu. Pikirkan baik-baik. Bagaimana mungkin aku tidak mengenali putriku sendiri? Kalau kau bodoh, kau boleh mati. aku sudah melihat banyak orang bodoh, tapi ini pertama kalinya aku melihat orang sebodoh dirimu. Karena Mingzu adalah nona yang asli. Bagaimana bisa dia hanya nyonya simpanan saya? Saya datang sendiri hari ini untuk membahas pernikahan antara keluarga Di dan keluarga Huo kita. Mustahil. Mingzu dan saya selalu tulus, semuanya, hanya saja kamu berani tidak mengakui imajinasimu yang hina. Hei, tuan saya sebodoh babi, saya buta, saya tidak mengenali nona sulung. Tolong beri saya kesempatan lagi, tuan. ayah, mari kita maafkan. Di Dabao ini, dia baru saja berkata siapapun di keluarga, Di bisa diganti, tapi keluarga Di tak bisa tanpanya. Begitukah yang dia katakan? Ya, dan putrinya di Bao dia bilang statusnya cukup tinggi untuk mengontrol nasib semua di grup Di Sheng. Apa? Hanya karena mereka berteriak padaku, memanggilku pelacur simpanan dan mengusirnya. Ini akan membuat keluarga Di dan grup Di Sheng menderita kerugian besar. Ya, Paman, Di orang yang sangat penting kita tidak bisa mengusirnya. Mengapa kau tinggalkan putrimu sendiri demi mereka? Aku cukup suka Mingzu, biarkan aku membawanya pergi. Nah, Ya, Bapak tua, kami utamakan kepentingan pengusaha. Atau tetap tinggal, orang yang bisa hasilkan uang. Tinggalkan putrimu pada keluarga Huo kami. Haha. Hei, kau, Di Dabao, aku tak tahu kau begitu kuat. Baiklah, kau bilang keluarga. Di tak bisa tanpamu, maka kuambil segalanya dari keluarga, Di dan kau. hei, tuan, jangan bos tidak mau. Umumkan wakil presiden. Di dicopot. Dukungan keluarga dihapuskan. Dikeluarkan dari daftar keluarga. Mulai hari ini, keluargamu bukan lagi keluarga. Diku, kulihat apakah keluarga Di akan runtuh tanpamu. Dan kau keluar dari rumah. Di, bagaimana kau akan hidup? Tuan, saya salah. Saya bodoh sekali. Dan bicara ngawur. Saya akan menghukum diri. Tuan, saya terlena.
Bagaimana ini bisa terjadi? Semua ini kau yang menyakiti ayah dan aku. Semua karena Jiang Haoran merayu, dia bilang jatuh cinta pandangan pertama, menipu saya, membuat saya ikut menindas Putri Sulung. Tolong panggil Tuan dan Putri Sulung. Mengingat ayah dan saya korban juga, ampuni kami. Beri kami kesempatan. Memaafkanmu, jika aku bukan Putri Sulung keluarga. Aku hanyalah orang biasa, aku pantas ditipu, ditinggal si brengsek Jiang Haoran. Lalu terus-menerus dihina. Apa kau mau membunuhku? Kak, jangan bicara sembarangan pada orang begini. Usir saja mereka. Biarkan mereka berjuang di luar negeri. Ku dengar di bau-bau suka orang asing. Aku kembali kali ini, tapi masih berat hati. Sekarang saat yang tepat. Mereka tak perlu kembali. Mengusir sampah ini, terlalu murah bagi mereka. Berani teriak bunuh adikku, mereka harus dilumpuhkan. Seret di Dabao dan di Bau-Bau keluar. Patahkan kaki mereka. Diusir dari negeri dalam semalam. Ya, Tuan tak menginginkannya. Tuan, saya salah. Tuan, Jangan usir saya dari keluarga Di. Saya tak dihormati di luar, saya masih suka kembali ke Cina. Tuan, saya salah. Tuan, maafkan saya kali ini. Tuan, saya salah. Sekarang giliranmu. Di Mingzu, aku salah. Seharusnya aku tidak berselingkuh dengan Shen Ruyu. Seharusnya tidak mengandalkan bayi Tuhan. Jelas kau nona tertua keluarga, Di paling mulia. Aku menceraikanmu demi orang lain. Aku salah, aku tak sebaik babi atau anjing. Akhirnya kau tahu kau salah. Ya, semua ini salahku. Cinta antara suami istri bertahun-tahun, bisakah kau beri aku kesempatan lagi? Suami istri, Jiang Haoran, kita sudah bercerai. Hubungan suami istri itu telah lama bersamamu, saat ibumu dan kakakmu memaksaku bercerai, itu telah berakhir. Jiang Haoran, putriku, inilah kehormatan yang ia raih. Tapi dia melakukannya untukmu. Dia melepaskan identitasnya sebagai gadis kaya dan menikahimu tanpa keluhan selama 3 tahun. Kita bahkan punya perjanjian. Selama 3 tahun telah berlalu, kami akan membuat keluargamu terkenal. Tapi bagaimana kau memperlakukannya? Ayah mertua, aku salah, aku salah. Jangan panggil aku ayah mertua. Kau tidak pantas menerimanya, anjing buta. Jiang Haoran, apakah kau menyesal? Ya, aku menyesal. Aku benar-benar menyesal. Mingzu, kau masih punya perasaan padaku, kan? Ayo menikah lagi. Kau mau menikahiku lagi? Ya, menikah lagi, oke, aku janji akan hanya mencintaimu di masa depan, tidak akan pernah melihat wanita lain, aku bersumpah. Kau sampah kotor bau. Kau masih ingin jadi menantu keluarga kekaisaranku, belum gelap, berhenti melamun. Jika penyesalan membantu, apalagi yang perlu dilakukan divisi keamanan, sampah. Saat dia dekat dengan Shen Ruyu dan Emperor Bau-Bau dulu, bukankah kau senang, menyesal sekarang? Sosok yang tak berguna. Kau makhluk kotor yang merangkak dari lumpur. Kau bahkan tak pantas berlutut di kaki kakakku. Kau tak bisa lakukan ini padaku. Seharusnya aku menjadi kakak iparmu. Jiang Haoran, ingat perkataanmu. Kau bilang kau tak akan pernah menyesalinya. Aku juga bilang bahwa meski kau berlutut dan minta maaf, aku takkan memaafkanmu. Mingzu, bukankah kau memimpikan kekayaan dan kejayaan? Bukankah kau ingin mengandalkan wanita untuk maju? Maka aku, sebagai wanita, akan menghancurkan semua milikmu hari ini. Sebagai wanita terkaya untuk seluruh anggota keluarga Jiang, termasuk Jiang Haoran, saya akan mengeluarkan larangan. Jangan biarkan mereka masuk lagi ke distrik bisnis, juga jangan ada yang memberi kesempatan kerja. Jika tidak, itu akan menjadi musuh keluarga kaisar saya. Tidak. Jiang Haoran, mulai hari ini dan seterusnya uang, kekuasaan, status, ketenaran, dan semua yang kau inginkan, akan hilang sepenuhnya. Dan semua ini adalah ulahmu sendiri. Kau tak bisa begitu kejam padaku. Aku pernah menyelamatkan nyawamu. Jika bukan karenaku 3 tahun lalu, kau pasti tewas akibat bahaya mobil. Kau tidak boleh tidak tahu berterima kasih. 3 tahun lalu, kalau bukan karena aku, kau pasti tewas, gara-gara mobil bocor. Jangan tidak tahu terima kasih. 3 tahun lalu, apakah kau menyelamatkanku dari mobil? Terima kasih. Hah? Oh, benar juga, akulah yang menyelamatkanmu. Ya? Kau memang menyelamatkanku 3 tahun lalu. Permata kaisarku, mereka tidak tahu terima kasih. Jadi aku menikahimu. Dulu aku ingin menghabiskan seumur hidup denganmu dan membantumu, keluarga Jiang, jadi nomor 1. Tapi perasaan dangkal ini telah lama terkikis keserakahanmu.
Jiang Haoran, aku tak punya hutang budi padamu lama. Ini anugerah penyelamat nyawa. Bagaimana bisa kau? Anugerah penyelamat nyawa? Kau salah, Jiang Haoran. Apakah kau benar selamatkan Mingzu 3 tahun lalu? Tentu saja. Kau tidak. Kau tidak hanya tidak. Jiang Haoran, kau dalam kecelakaan mobil Mingzu. Sebuah apa? Kau pembunuh sebenarnya kecelakaan mobil Mingzu. Apa? Pembunuh apa? Aku tidak tahu. Jangan bicara omong kosong. Aku adalah penyelamat di Mingzu. Jika dia berani tidak tahu berterima kasih, dia akan dihukum. Masih mau menyangkal? Kalau begitu ku buat kau menyerah total, Asisten Meng. Tuan keempat, Bagaimana bisa kau punya video seperti itu? tentu saja untuk mengeksposmu yang sangat tidak tahu malu. Jadi kau tak pernah menyelamatkanku. Pernikahan ini salah sejak awal. Jiang Haoran, apalagi yang ingin kau katakan? Memang salah sejak awal. Hahaha. Benar, aku memang bukan penyelamatmu. 3 tahun lalu, akulah yang menabrakmu. Kenapa kau menyetir begitu lambat, menghalangi jalanku? Batas kecepatan di jalan itu 70. Aku menyetir 65. Seberapa lambat aku? Jangan buat alasan untuk kejahatan ilegalmu. Terus kenapa? Tidak ada siapa-siapa di sana. Kau akan mati jika menyetir lebih cepat. Kau pantas mati. Aku tak tahu wanita kepo mana yang lari menyelamatkan nyawamu, mengeluarkanmu dari mobil dan menaruhmu di rumput sebelah. Tak disangka, setelah sadar, kau mengira aku penyelamatmu? Dan tanpa malu ingin menikahiku. Hahaha. Kukira kau akan mempertanggungjawabkan kecelakaan itu. Tak kusangka malah dapat istri gratis. Jiang Haoran pantas menerimanya, kau tak bisa. Kau akan menjadi orang tak berguna seumur hidupmu. Ayo, seret dia keluar untukku. Yaya. Maaf ayah, biarkan sampah ini mengganggu perjamuan ulang tahunmu. Kau anakku, omong kosong apa yang kau bicarakan. Kau adalah putriku, satu-satunya putri keluarga di kami. Siapapun yang menindasmu pantas mati. Orang terkaya, mohon maafkan kami juga telah tertipu sebelumnya, kami tidak tahu identitas asli Nona Mingzu. Ya, semua karena Jiang Haoran dan Didabao itu, kau buta. Kau mudah terpengaruh orang lain, dan tak bisa bedakan, benar salah. Keluarga, Di tak akan berani memakai orang sepertimu. Pergi dari sini, ya. Pak Tua, kekacauan sudah selesai. Selanjutnya, mari kita bicarakan urusan kita. Kau, Pak Tua, datang untuk merayakan ulang tahunku. Bisnis apa yang ingin kau bicarakan? Tidak. Tidak, itu tidak bisa. Jadi, asal kau setujui pernikahan pasangan muda, kau bisa minta hadiah ulang tahun apa saja. Aku rela mengerahkan sisa tenagaku. Aku akan mendapatkan hadiah ulang tahunmu. Jika kau berkata begitu, maka kita bisa bicarakan masalah ini. Kita bisa bicarakan itu. Hahaha. Nona Mingzu, merek perhiasan ini didirikan tuan keempat kami 3 tahun lalu, didirikan secara khusus. Salah satu barang unggulan toko, dirancang langsung oleh tuan keempat kami. Tuan keempat bisa merancang gaun pengantin. Tidak. Tuan keempat ke Sucheng 3 tahun lalu, jadi kau? Kau coba gaun pengantinnya dulu. Nanti ku beritahu sebuah rahasia. Baiklah. Di Mingzu, kau membuatku dari gadis kaya jadi pengemis. Aku ingin kau mati. Aku ingin kau mati. Shen Ruyu, apa yang kau lakukan? Biarkan aku pergi. Aku ingin menghancurkan Di Mingzu, wanita itu. Kau ingin menghancurkan Mingzu? Kau ikut denganku, jangan sentuh dia. Apa? Tidak terlihat bagus? Tidak. Tidak, ini indah. Ups, biarkan aku pergi. Jiang Haoran, apa maksudmu? Dalang itu jelas menyakitimu. Tidakkah kau membencinya? Tak ingin balas dendam padanya? Lalu kenapa? Dia pasti masih ada di hatinya. Dia hanya marah padaku, tunggu sampai dia mengerti.
Aku masih bisa menyelamatkannya. Mimpi saja. Siapa dia? Dia putri terkaya. Apa dirimu? Sampah di selokan. Kau tak bisa menyelamatkannya. Biarkan aku hancurkan dia dulu. Hilangkan benci di hatiku. Kau tak boleh menyentuhnya. Kau ikut denganku. Kau ikut denganku. Lepaskan aku, lepaskan. Mingzu, aku menyelamatkanmu. Aku benar menyelamatkanmu kali ini. Kembalikan 400 miliar pesanan padaku. Apa yang terjadi di luar? Mingzu, jangan khawatir soal itu. Dengarkan aku. Sebenarnya, aku menyelamatkanmu 3 tahun lalu. Itu kamu? Pada saat itu, dan kau menolaknya karena kakek terlalu jelek. Kukira gadis secantik ini. Tapi penglihatanmu buruk. Jadi setelah kupikirkan, aku berencana. Juga merancang gaun ini dalam semalam. Ingin membuktikan diri, ku mau menikahimu. Tapi ku ketahui kau tiba-tiba menikah. Maaf, seharusnya tak kukatakan itu tanpa bertemu langsung. Aku terima permintaan maafmu. Masa lalu, lupakan saja. Aku hanya ingin masa kini dan masa depanmu. Gadisku tersayang, aku bersedia menghabiskan hidupku bersamamu. Aku akan sangat mencintaimu dan menua bersama.